Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam warahmatullahi teman-teman. wabarakatuh. Mudah-mudahan sehat selalu. Di kuliah daring kita pagi ini, kebetulan Alhamdulillah kita sudah kedatangan dosen tamu, ada Kang Arfian. Kang Arfian, apa kabar Kang Arfian? Alhamdulillah baik. Baik, terima kasih banyak udah hadir, menyempatkan waktunya untuk sharing bareng teman-teman di jurusan Pendidikan Sistem Teknologi Informasi Universitas Pendidikan Indonesia. Oke, untuk mempersingkat waktu, mungkin silahkan Kang Arfian bisa memulai materinya. Silahkan, terima kasih. Siap, siap. Saya boleh dapat akses untuk share screen-nya, Kang Rian, Punten? Boleh, sebentar ya. Oke. Eh, Oke, bisa? Oke, sip. Oke. Oke. Eh, Kelihatan ya, teman-teman semua. Eh, Sebelum memulai, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Kang Rian atas kesempatannya mengundang saya untuk bisa hadir pada pagi hari ini bersama teman-teman semua dalam sesi sharing session terkait user interface, pengenalan, kegunaan, dan juga pengaplikasiannya dalam membuat sebuah produk aplikasi. Nah, sebelum itu juga saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya pada pagi hari ini untuk bisa join ke sesi untuk pembahasan user interface ini. Mungkin di awal saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Arfian Maulidan Puameno, biasa dipanggil Vian. Saat ini saya bekerja sebagai UI designer di salah satu instansi pemerintahan di Jawa Barat. Selain sebagai UI designer, saya juga bekerja sebagai front-end developer, spesifik untuk yang di front-end aja. Kemudian beberapa company yang pernah saya desain UI-nya, diantaranya ada beberapa perusahaan finance, kemudian beberapa perusahaan banking. Rata-rata memang untuk beberapa produk mereka, internal penggunaan, itu menggunakan jasa saya untuk mendesain user interface mereka. Kurang lebih seperti itu. Saya sendiri kebetulan tamatan dari Cimahi, S1-nya, di universitas yang ada di daerah Cimahi. Ambil jurusannya sama di teknik informatika, cuman memang menspesifikasikan untuk saat ini di bagian UI designer, karena mengikuti tren saat ini di mana kayaknya dalam membentuk sebuah produk aplikasi, kita tidak hanya dibutuhkan kemampuan development, tapi juga membutuhkan kemampuan pemahaman terkait dengan user interface. Dan yang kebetulan pada pagi hari ini, saya ingin sharing beberapa istilahnya terkait beberapa pengertian dengan apa itu sebenarnya user interface. Mungkin sebagian dari teman-teman sudah pernah dengar juga, atau mungkin familiar dengan istilah user interface tersebut. Dan juga mungkin nanti ada sedikit demo dari saya terkait tools yang biasanya saya pakai ketika untuk mendesain, dan juga mungkin akan ada sesi tanya jawab setelah itu kalau misalnya teman-teman pengen tahu kira-kira user interface itu seperti apa, metode yang baik digunakan seperti apa, dan lain sebagainya, silakan. Seperti itu. Nah, untuk agenda kegiatan kita pada pagi hari ini itu ada beberapa agenda. Yang pertama, kita akan membahas sedikit mengenai pengenalan user interface. Namun mengingat waktu pada pagi hari ini, mungkin kita nggak akan ngebahas user interface-nya itu secara mendetail dan mendalam sih. Minimal saya bisa menyampaikan basic dari apa itu sebenarnya user interface, dan mungkin teman-teman bisa nyari banyak banget literaturnya yang ada di internet, atau mungkin buku-buku yang menyediakan dan membahas secara spesifik sebenarnya apa itu user interface. Nah, kemudian menurut saya penting untuk di pembahasan berikutnya membahas sebenarnya user interface itu gunanya buat apa sih? Kenapa kita harus repot-repot mempelajari hal ini gitu? Kayak gitu. Setelah itu baru kita mempelajari sebenarnya karakteristik dari user interface yang baik itu seperti apa. Nah,
Nanti juga kita akan ngebahas sedikit terkait tools yang digunakan untuk merancang user interface, dan sesi tambahannya adalah sedikit demo dari saya untuk merancang tampilan user interface login menggunakan tools Figma. Dan yang terakhir, untuk sesi yang terakhir adalah sesi tanya jawab. Jadi kesempatan kepada teman-teman setelah nanti penyampaian materi ini, kemudian demo untuk merancang user interface-nya, nanti teman-teman boleh bertanya apapun terkait dengan user interface ini, atau mungkin beberapa hal yang pernah didengar yang berhubungan dengan user interface. Seperti itu. Oke, untuk yang pertama kita langsung ke pembahasan mengenai pengenalan user interface. Nah, sebelum saya ngasih pengertian secara detail sebenarnya apa itu user interface, pernah nggak teman-teman itu ketika membuka aplikasi atau website terbersit di dalam pikirannya, ini kenapa tampilannya kayak gini ya? Atau misalnya kok bisa gitu tampilannya kayak gini? Atau misalnya kok tampilannya yang ini nyaman banget gitu digunakan? Kenapa di tampilan di aplikasi yang satunya nggak senyaman itu gitu? Nah, ketika teman-teman sudah mulai ada pemikiran dan pertanyaan terkait tampilan sebuah aplikasi, kenapa susunan tombolnya, kenapa pemilihan warna dari aplikasinya itu seperti itu. Sebenarnya teman-teman sudah mulai membahas terkait apa yang dibilang dengan user interface. Jadi kalau kita lihat sebenarnya pengertian sederhana yang bisa kita gambarkan terkait user interface itu adalah tampilan visual sebuah produk yang menjembatani antara sistem dengan pengguna sebenarnya. Kalau bahasa sederhananya adalah semua hal yang teman-teman lihat ketika mengakses aplikasi maupun website. Seperti itu. Jadi, sebenarnya user interface itu umumnya memang tidak berdiri sendiri. Jadi memang ada istilahnya, kalau teman-teman sekarang dengar juga tren beberapa tahun belakangan, user interface dan juga user experience. Jadi sebenarnya ini sebenarnya mungkin istilahnya memang baru sekitaran 5 tahun kebelakangan ada istilah UI UX. Sebelumnya kan kita kenal ada istilah yang namanya desain grafis. Nah, desain grafis itu ada banyak sebenarnya, dan salah satunya memang ada di user interface design. Mungkin nanti teman-teman bisa belajar mendengar bahwa kalau desain grafis itu ada 3D design, kemudian ada ilustrasi design. Nah, salah satu cabangnya sebenarnya itu adalah user interface design. Dan user interface design ini umumnya memang disandingkan dengan yang namanya user experience. Biasanya senior-senior dalam user interface itu tidak pernah memisahkan antara user interface maupun user experience. Tapi pada pagi hari ini, mengingat waktunya juga, kita akan membahas khusus hanya di bagian user interface. Nah, user experience itu sebenarnya apa sih? Tandemannya user interface itu tandeman seperti apa sih? Jadi, perbedaannya yang paling mendasar adalah ketika kita bilang atau ketika teman-teman ketika mengakses sebuah aplikasi maupun website, kemudian teman-teman bertanya atau misalnya menimbulkan, kok navigasinya kayak gini ya, kok nggak enak banget ketika saya mau nginput harga misalnya, atau nggak enak banget ketika saya harus milih keranjang atau milih barang-barang yang ada di dalam e-commerce misalnya di Tokopedia maupun di Shopee. Nah, ketika teman-teman timbul pertanyaan seperti itu, sebenarnya itulah yang disebut dengan user experience, artinya pengalaman teman-teman ketika menggunakan aplikasinya. Nah, berbeda dengan yang tadi, ketika teman-teman merasa tidak nyaman dengan warnanya, tidak nyaman dengan tata letak dari aplikasinya. Nah, disitulah yang namanya user interface. Jadi, mungkin penggambaran singkatnya seperti itu. Nah, kalau digambarkan sebenarnya, teman-teman bakal banyak nemu analogi yang menggambarkan user interface dan user experience itu, contohnya kayak gambar dua botol ini. Yang bisa dilihat di sebelah kiri, user interface itu membicarakan desainnya. Jadi, botol itu didesain sedemikian rupa dengan logo yang bagus, kemudian dengan warna yang bagus, pemilihan huruf yang bagus. Nah, tapi sayangnya, botol yang ada di sebelah kiri itu tidak menggambarkan pengalaman penggunaan yang baik. Artinya ketika teman-teman ngebuka botol yang di sebelah kiri, ketika dituangin ke mangkok atau misalnya piring,
itu akan istilahnya apa ya? Sausnya itu akan langsung tumpah gitu. Dan biasanya pengalaman seperti itu kurang menyenangkan untuk beberapa pengguna. Nah, untuk gambar yang di sampingnya, di sebelah kanan, user experience, desain botolnya disesuaikan sehingga penggunaannya lebih gampang. Kemudian ketika dibuka tutup botolnya, sausnya nggak langsung jatuh gitu. Dan kita nggak perlu harus ngocok-ngocok si botolnya hanya untuk ngeluarin sausnya dan lain sebagainya. Nah, kemudahan ketika penggunaan itulah yang disebut dengan user experience. Sedangkan keindahan bentuknya itu yang kita sebut dengan user interface. Nah, mungkin memang agak sedikit membingungkan di awal, tapi kedepannya ketika nanti teman-teman mulai menggali mengenai user interface maupun user experience, nanti teman-teman akan mulai paham sedikit demi sedikit. Oh, ternyata ketika user interface itu seperti ini ketika saya berbicara user interface. Kemudian ketika saya berbicara mengenai gimana cara penggunaannya, ternyata user experience itu seperti ini. Nah, kenapa saya bilang user interface dan user experience itu tidak bisa dipisahkan? Karena sebenarnya ketika kita mendesain tampilan, baik itu tampilan produk, tampilan aplikasi, maupun tampilan website, dalam metode berpikir kita, hal pertama yang harus dipikirkan ketika mendesain kedua produk tersebut adalah gimana sih nanti user akan menggunakan aplikasi kita. Nah, pertanyaan ketika kita bilang bahwa gimana user menggunakan, secara tidak langsung itu sudah menuntut kita untuk berpikir secara user experience-nya seperti apa. Kemudian dari situ baru kita berangkat ke user interface-nya. Jadi sebenarnya kalau dari term UI UX sendiri, urutannya kalau menurut saya lebih sebenarnya UX terlebih dahulu kemudian UI. Jadi enaknya memang bilangnya UX UI gitu. Tapi secara vokal kan kayaknya kurang enak gitu kalau UX UI. Jadi orang-orang memang lebih umumnya menyebutnya UI UX gitu. Seperti itu. Jadi kalau nanti mungkin teman-teman mencari berbagai literatur yang ada di internet maupun di buku-buku, biasanya mereka akan menyebutnya dalam satu kesatuan, yaitu user interface dan user experience. Nah, karena kita pagi ini hanya membahas terkait user interface saja, kira-kira apa sih Mas yang membentuk sebuah tampilan yang bisa dibilang bahwa itu tuh adalah user interface gitu. Nah, di antara beberapa elemen pembentuknya itu bisa berupa layouting, kemudian bisa berupa gambar logo, kemudian bisa berupa warna, dan umumnya juga memang ada tipografi. Jadi 4 komponen yang umum ketika kita bilang user interface itu tidak jauh-jauh dari yang namanya komposisi warna, kemudian penggunaan font tadi, kemudian penggunaan image atau ilustrasi dan lain sebagainya. Nah, keempat komponen ini dirasa memang komponen utama untuk membentuk sebuah desain. Meskipun sebenarnya komponennya nggak hanya cuma 4 ini ketika membentuk user interface, tapi biasanya desainer-desainer senior itu ketika mendesain sebuah tampilan selalu memperhatikan 4 hal ini dulu. Jadi tadi ada layouting atau tata letaknya, kemudian gambar atau ilustrasi, kemudian ada warna, dan yang terakhir ada tipografi. Nah, keempat elemen ini itu dirasa cukup untuk membentuk atau mendesain sebuah user interface. Nah, kemudian ada pertanyaan yang paling umum sebenarnya ditanyakan. Kalau kita bicara desain kan itu sebenarnya bicara terkait dengan seni. Seni itu biasanya terkait dengan gambar gitu. Nah, apakah orang yang sebenarnya tidak bisa menggambar itu bisa merancang UI misalnya? Nah, pertanyaan kayak gitu sering muncul dari teman-teman, dan jawaban singkatnya adalah sebenarnya ketika kita mendesain UI, kita tidak perlu untuk bisa gambar terlebih dahulu. Tapi memang akan sangat membantu kalau misalnya kita bisa punya skill untuk menggambar. Meskipun sebenarnya ketika ngerancang UI, skill menggambarnya itu mungkin hanya akan digunakan sekitar 10%, itu pun kalau misalnya kita menggunakan ilustrasi. Karena tadi ada 4 elemen utama yang sebenarnya dibutuhkan. Pemahaman terkait tata letak, pemahaman terkait dengan ilustrasi, dan kalaupun memang kemampuan ilustrasinya sangat minim, itu ada banyak sekali website-website yang menyediakan gambar maupun aset-aset yang bisa di-download secara gratis gitu. Nah, kemudian ada pemahaman terkait warna dan juga pemahaman terkait tipografi. Sebenarnya keempat elemen ini itu biasanya dipelajari oleh anak-anak
DKV, anak-anak desain komunikasi visual. Nah, ini 4 elemen ini sebenarnya udah makanan sehari-harinya mereka. Tapi seperti yang saya bilang, ketika mempelajari UI itu sebenarnya tidak membutuhkan bakat sih, lebih membutuhkan ketekunan dalam hal ini. Jadi kalau teman-teman banyak mencari literatur, banyak mencoba, banyak membaca terkait user interface dan juga user experience ini, saya yakin kemampuan teman-teman pasti akan sama dengan desainer-desainer user interface lainnya gitu. Jadi memang untuk teman-teman yang memang mungkin baru mendengar istilah user interface dan tertarik untuk belajar, saya rasa mungkin tidak ada kata terlambat buat teman-teman sih untuk mulai belajar itu gitu. Seperti itu. Nah, kemudian sebenarnya user interface itu diterapkan di mana aja sih? Untuk saat ini di zaman sekarang, zaman digital sekarang ini, teman-teman itu bisa dibilang bahwa user interface itu merupakan salah satu core ya, atau salah satu inti ketika mendesain sebuah produk digital. Jadi entah itu ada di sistem operasi, entah itu ada di pembuatan aplikasi mobile, maupun ada di website, ataupun mungkin di jam tangan pintar yang ada sekarang, semuanya itu pasti didesain dengan metodologi user interface yang baik, seperti itu. Dan sekali lagi, selain user interface juga ada user experience yang baik gitu. Tapi kalau teman-teman bertanya sebenarnya ini diterapin di mana sih? Saya bisa bilang di semua hal produk teknologi yang mungkin teman-teman gunakan setiap hari. Bisa di smart TV, bisa di smartwatch, bisa bahkan mungkin yang paling dekat adalah handphone teman-teman sekalian. Masing-masing handphone misalnya dari Apple, dari Android, kemudian ada beberapa brand terkenal yang mungkin memodifikasi tampilan user interface mereka sendiri sehingga terlihat lebih unik gitu. Jadi memang kalau saya bisa mengutip salah satu quotes dari Bill Gates ya, ketika kamu tidak bisa membuat aplikasi yang bagus, setidaknya buatlah aplikasi itu tampak bagus gitu. Jadi memang yang dimaksud oleh Bill Gates adalah ketika membuat aplikasi yang memang fungsinya mungkin tidak terlalu membuat hal yang signifikan atau mungkin tidak terlalu berfungsi dengan baik, setidaknya buatlah tampilannya itu menjadi nyaman untuk pengguna gitu. Jadi pengguna setidaknya ketika membuka aplikasi, ngelihat aplikasi itu merasa ingin untuk menggunakan aplikasinya. Nah, ini juga kenapa tadi saya bilang user interface itu sebenarnya adalah salah satu dari part penting ketika membuat produk digital. Meskipun sekali lagi ada banyak part-part lain yang mendukung untuk membentuk gimana sih membuat produk digital yang baik. Salah satunya adalah user interface, user experience, maupun dari sisi development-nya. Jadi kerjasama di antara mereka itu penting, dan user interface itu ada salah satu dari yang penting-pentingnya itu. Seperti itu. Nah, itu tadi pengenalan singkatnya, kemudian user interface itu digunakan di mana aja, apa perbedaan antara user interface dan juga user experience. Nah, sekarang kalau teman-teman pengen belajar mengenai user interface, ada beberapa tahapan-tahapan ketika kita mendesain sebuah tampilan aplikasi gitu. Nah, umumnya itu kita ada 5 tahapan ini. Yang pertama pasti selalu kita harus tahu lebih dulu kebutuhan penggunanya seperti apa. Jadi nggak bisa kita tiba-tiba datang, kita mau membuat aplikasi, kita sendiri nggak tahu sebenarnya aplikasi ini aplikasi apa gitu. Nah itu sebenarnya nggak lazim sih. Jadi memang langkah awal yang paling tepat adalah kita tahu dulu nih kebutuhan pengguna itu seperti apa. Nah setelah itu baru teman-teman mulai untuk teman-teman baru mulai untuk merancang desain awalnya, atau biasanya kita bilang wireframe. Wireframe itu kalau di dalam dunia desain kayak hanya sketsa saja. Jadi kalau misalnya teman-teman mau menggambar muka, kan sketsa awalnya itu pasti lingkaran gitu. Ketika mau menggambar tangan atau jari, sketsa awalnya pasti cuma kotak-kotak-kotak. Nah, di dalam user interface juga seperti itu. Sebelum teman-teman merancang tampilan yang seperti ini tadi, ada tombol, kemudian ada gambar, ada ilustrasi, dan lain sebagainya, lebih dahulu digambarkan dalam bentuk wireframe. Jadi tombol itu digambarkan dalam bentuk kotak misalnya dan lain sebagainya. Kemudian image hanya dalam bentuk kotak dengan tanda silang di tengahnya yang menunjukkan bahwa itu image dan lain sebagainya. Seperti itu.
Nah, setelah kita udah mulai membuat wireframe-nya, baru dilanjutkan dengan merancang, kita sebutnya high fidelity. High fidelity itu adalah tampilan mendekati final. Jadi, sebelum tampilan itu difinalisasi, biasanya kita bikin high fidelity untuk dibahas secara internal, baik itu ke stakeholder maupun sesama teman UI designer maupun sesama teman UXR gitu, user experience researcher. Nah, dari desain fidelity ini, setelah disetujui dan difinalisasi, barulah kita keluarkan versi, ada versi prototipenya, kemudian ada yang kita bilang versi alpha, dan terakhir baru versi gold. Tapi biasanya ketika kita udah setuju dengan tampilan high fidelity-nya, biasanya kita udah langsung ngeluarin versi finalnya. Kenapa seperti itu? Karena itu nanti akan terkait dengan step yang kelima sebenarnya. Nah, setelah kita mengeluarkan tampilan final, kita perlu melakukan optimasi juga sebenarnya. Jadi ketika kita udah ngeluarin bentuk finalnya, kita tes ke lapangan, kemudian dari pengguna biasanya akan ada feedback. Kalau teman-teman ingat sebenarnya ketika awal-awal Gojek itu keluar, mungkin teman-teman udah sering pakai Gojek dengan berbagai tampilan dia yang sekarang, tapi saya masih ingat banget ketika di tahun 2011 waktu awal-awal Gojek keluar, itu tampilannya sangat sederhana sekali. Jadi benar-benar hanya kayak go right, go vote, itu hanya cuma lingkaran, kemudian ada icon di tengahnya gitu. Itu mereka keluarkan versi finalnya ke publik, tapi mereka juga tetap menerima feedback dari pengguna. Jadi pengguna bilang, oh kayaknya terlalu menyusahkan nih tampilannya, atau terlalu biasa tampilannya gitu. Nah itulah yang akhirnya membentuk tampilan Gojek seperti sekarang, atau tampilan Tokopedia seperti sekarang. Jadi proses ketika mendesain user interface itu sebenarnya tidak bisa berakhir ketika desain itu sudah ada di user. Tapi itu kayak looping yang tidak berhenti gitu, kayak iterasi yang terus-menerus. Jadi kita ngeluarin tampilan, kemudian kita lempar ke pengguna, pengguna ngasih feedback. Feedbacknya itu kita pakai lagi untuk ngerancang tampilan yang diperbarui lagi, atau tampilan yang lebih baru lagi. Nah, itu akan terjadi terus-menerus. Jadi, pekerjaan user interface itu sebenarnya bukan pekerjaan sekali jadi sih, tapi pekerjaan memang yang terus berulang-ulang, karena memang pasti akan selalu ada feedback setiap kali teman-teman ngeluarin desain. Seperti itu. Nah, itu tadi beberapa pengenalan singkat terkait user interface. Nah, ini sebenarnya hanya sebagian kecil dari apa itu yang dimaksud dengan user interface. Teman-teman bisa nyari banyak banget literasi yang ada di internet terkait gimana sih cara saya terjun ke menjadi seorang user interface designer, itu apa aja ilmu yang harus dipelajari dan lain sebagainya. Oke, nah kita melangkah ke pembahasan berikutnya terkait dengan, tadi kita udah bahas terkait pengenalan, nah sekarang apa sih kegunaan user interface itu? Kenapa tadi saya bilang bahwa user interface itu adalah salah satu dari beberapa inti dari mendesain produk digital. Nah, beberapa keunggulan sebenarnya, beberapa kegunaan dari kenapa kita harus menerapkan user interface design ketika kita membuat produk digital, itu salah satunya adalah untuk memudahkan interaksi antara pengguna dan produk. Jadi, kembali lagi ke contoh yang Gojek tadi ya. Waktu Gojek pertama kali itu keluar, mungkin teman-teman ada juga yang masih ingat tampilan Gojek ketika awal-awal, itu sangat tidak user-friendly sebenarnya. Bisa dibilang seperti itu. Dan bahkan mungkin bisa dibilang user interface-nya dibandingkan dengan aplikasi yang lain pada zamannya, itu sangat ketinggalan zaman banget waktu itu. Nah, artinya kenapa? Meskipun sebenarnya Gojek itu digunakan oleh banyak orang, kemudian digunakan dan berguna untuk pengguna, pengguna tetap merasa itu tidak cukup, atau kita sebagai user ngerasa itu tuh tidak cukup. Meskipun sebenarnya fitur Go Right di situ udah bagus, fitur GoFood di situ udah bagus, tapi ada hal yang menurut kita kurang. Karena dari sisi tampilan itu sangat tidak nyaman ke kitanya. Nah, itulah kenapa alasan
setiap produk digital yang keluar pada saat ini itu salah satu core intinya ketika mereka mau mengeluarkan produk itu mereka selalu memperhatikan user interface-nya terlebih dahulu. Ambil contoh lah misalnya teman-teman mungkin yang suka belanja di e-commerce lah, misalnya antara Tokopedia dan Shopee gitu. Mungkin ada orang yang wah kayaknya tampilan Shopee ini paling saya banget gitu atau tampilan Tokopedia paling saya banget. Nah, mereka sebenarnya ketika mendesain user interface itu mereka bertujuan untuk memudahkan penggunanya masing-masing. Jadi kenapa orang yang ketika menggunakan Shopee mungkin dia butuh waktu sedikit untuk mempelajari user interface dari Tokopedia, begitupun sebaliknya. Jadi memang setiap aplikasi itu dibuat spesifik untuk memudahkan interaksi si pengguna aplikasi tersebut. Seperti itu. Jadi kebayang kalau misalnya Tokopedia punya ratusan barang dengan UI yang berantakan, tentunya orang tuh kayak akan males untuk belanja di situ gitu. Anggaplah seperti ini. Ini mohon maaf ya, misalnya ketika teman-teman datang ke pasar tradisional gitu, tentu feeling-nya akan berbeda ketika teman-teman datang ke mall. Karena mall itu sudah didesain sedemikian rupa untuk kenyamanan ketika orang itu datang gitu. Sedangkan pasar tradisional tidak didesain seperti itu. Jadi kalau kita bicara user interface itu analoginya simpelnya seperti itu. Ketika datang ke pasar, susunannya mungkin berantakan dan lain sebagainya. Padahal tujuan kita itu sama, mau belanja juga, mungkin belanja sayur di sana, kemudian belanja baju dan lain sebagainya. Tapi ketika ke pasar tradisional, biasanya orang lebih enggan. Mereka lebih memilih untuk belanja barang-barang kebutuhan tadi seperti kayak sayur dan lain sebagainya itu ke mall karena memang suasananya, tempatnya memang digunakan untuk memang didesain untuk memudahkan interaksi pengunjungnya. Begitu juga dengan user interface dalam produk digital. Jadi tujuannya memang untuk memudahkan setiap pengguna ketika menggunakan itu tidak ada perasaan feeling yang kayaknya saya nggak nyaman nih menggunakan ini. Nah, kenapa kemudahan interaksi antara pengguna itu penting? Alasannya sebenarnya simple. Semakin mudah pengguna itu berinteraksi dengan aplikasi atau produk digital kita, pengguna akan lebih banyak menghabiskan waktu ke aplikasi tersebut. Nah, kalau misalnya dia menghabiskan banyak waktu di aplikasi tersebut, ada banyak hal yang dia lakukan. Misalnya kalau kita bicara terkait dengan Tokopedia, semakin lama orang menggunakan Tokopedia kan akan semakin banyak dia berinteraksi dengan barang-barang yang ada di Tokopedia. Nah, kemungkinan untuk belanja barang, kemudian kemungkinan untuk bisa membeli barang itu sendiri, itu semakin tinggi. Nah, dengan revenue seperti itu, maka secara otomatis akan meningkatkan penjualan bisnisnya kita. Jadi, user interface itu juga sebenarnya mempengaruhi revenue dari perusahaan. Karena semakin nyaman pengguna menggunakan aplikasi itu, keinginan dia untuk semakin mengeksplor aplikasi dan lain sebagainya itu juga mempengaruhi bisnis dari perusahaan itu. Nah, mungkin teman-teman tidak sadar, tapi ada salah satu contoh yang bagus terkait dengan user interface maupun user experience. Salah satu contohnya YouTube. Teman-teman mungkin ngerasa bahwa YouTube itu tampilan adalah aplikasi gratis, meskipun sebenarnya tidak, karena setiap kali teman-teman mau menonton video, ada yang namanya monetisasi. Nah, ketika semakin teman-teman masuk ke dalam YouTube, nonton video, misalnya podcast, atau misalnya nonton mukbang, kemudian atau nonton hal yang lainnya gitu, secara tidak langsung, YouTube itu mendesain kemudahan interaksi antara pengguna dengan videonya, gitu, video-video yang ada di YouTube. Sehingga membuat pengguna itu akan lebih lama. Itu juga sebenarnya tergantung dari videonya, tapi sebenarnya YouTube juga sudah mendesain videonya sedemikian rupa dengan kayak ada rekomendasi, kemudian menampilkan video yang memang sesuai dengan keinginan dan interest teman-teman gitu. Nah, hal itu tentunya akan menunjukkan dan meningkatkan revenue dari si YouTube-nya, meningkatkan bisnis dari si YouTube-nya. Nah, itu salah satu contoh terkait dengan user interface mempengaruhi keuntungan dari sebuah perusahaan gitu. Nah, keuntungan berikutnya untuk otomatis kalau misalnya bisnisnya oke, kemudian sudah banyak pengguna yang jalan, otomatis kualitas brand-nya itu akan meningkat. Salah satu contoh produk yang benar-benar memperhatikan user experience dan user interface tidak bisa dipungkiri itu adalah produk-produk dari Apple.
Mereka itu sangat memperhatikan kemudahan dari penggunanya ketika menggunakan produk mereka gitu. Nah, secara otomatis orang tuh akan ngerasa bahwa oke, produk Apple ini punya brand yang bagus, punya brand yang memang menggambarkan kemudahan penggunaan gitu. Jadi seperti itu. Jadi user interface sebenarnya mempengaruhi produk-produk digital saat ini, terutama 2 atau 3 tahun belakangan ini, karena memang dirasa user interface itu membentuk kebiasaan dan keinginan pengguna untuk lebih lama menggunakan aplikasinya. Seperti itu. Nah, itu tadi pembahasan singkat mengenai apa sih sebenarnya kegunaan user interface dan kenapa kita harus menerapkan metodologi ataupun ilmu-ilmu terkait user interface di produk digital kita. Nah, itu tadi ada 3 alasan yang memudahkan interaksi, kemudian bisa meningkatkan keuntungan dari bisnis kita, dan yang terakhir meningkatkan kualitas dari brand kita. Nah, pembahasan berikutnya adalah gimana sih untuk bisa dibilang bahwa user interface itu baik untuk pengguna gitu. Nah, kita akan bahas satu-satu terkait karakteristik dari user interface yang baik. Sebenarnya kalau kita mau bahas karakteristik dari user interface yang baik itu sendiri, itu ada banyak ya. Saya mungkin akan ngejelasin 5 di antara beberapa faktor-faktor yang menjadikan user interface itu bisa dikatakan sebagai tampilannya itu baik dan juga bagus secara tampilan untuk penggunanya. Nah, syarat yang pertama untuk menyatakan bahwa user interface itu memiliki karakteristik yang baik, desain tampilannya itu harus jelas dan ringkas. Sekarang itu mungkin teman-teman kalau dulu ketika mungkin masih SMA atau mungkin masih SMP ketika menggunakan komputer pertama kali, zaman dulu itu, apalagi di zamannya saya, orang tuh tidak memperhatikan user interface. Jadi biasanya semua fitur, semua tombol itu langsung diletakkan ke dalam satu tampilan. Contohnya misalnya ketika waktu itu mungkin teman-teman, saya nggak tahu ya, apakah pernah menggunakan Windows 98 atau mungkin Windows XP lah yang di tahun 2000-an. Nah, di situ ada terlalu banyak informasi sebenarnya yang tidak jelas di dalam sistem operasinya sehingga membuat orang itu bingung ketika menggunakan aplikasi atau sistem operasi tersebut. Nah, itulah kenapa dengan lahirnya user interface, orang-orang mulai memikirkan gimana user interface yang bagus. Salah satunya adalah dengan menampilkan produk digital kita itu dengan cara yang lebih jelas dan lebih ringkas. Seperti yang bisa dilihat di gambar yang ada di sebelah kanan, ini salah satu contoh website tentang desain perumahan, desain ruangan. Nah, di situ bisa dilihat di situ sangat ringkas dan sangat jelas menggambarkan ruangan, tidak perlu ada penjelasan yang banyak bahwa website ini adalah website yang membahas terkait desain interior dan lain sebagainya. Cukup dengan satu tampilan besar, tulisan desain, kemudian beberapa gambar kursi dan gambar pot, orang udah langsung aware, oke, ini ternyata adalah website untuk ngedesain gitu. Dan saya yakin 90% orang yang masuk ke website ini sudah tahu bahwa ini adalah website untuk mendekor, untuk mendesain interior gitu atau mendesain ruangan. Tanpa dia harus menjelaskan secara panjang lebar dan lain sebagainya. Ini salah satu contoh di mana user interface yang jelas dan ringkas itu juga langsung membuat pengguna paham dan mengerti fungsi dari website tersebut. Nah, kemudian yang kedua adalah informasi yang terstruktur. Ini sebenarnya yang mungkin masih jarang orang perhatikan. Ketika kita mendesain sebuah user interface, penting untuk kita menampilkan informasinya itu secara terstruktur. Artinya apa? Ketika kita mau menampilkan informasi yang paling penting, itu harus ditampilkan di paling atas. Kemudian informasi yang sifatnya opsional dan lain sebagainya biasa akan diletakkan di bawah-bawahnya. Nah, untuk desainer pemula biasanya mereka tidak memperhatikan hal ini, dan itu biasanya hal yang miss dari beberapa desainer pemula ketika merancang user interface. Biasanya mereka langsung memasukkan semua informasinya itu dalam satu halaman besar atau di depannya. Misalnya kayak informasi kontak, kemudian informasi deskripsi, kemudian informasi barang dan lain sebagainya. Itu semuanya langsung ditempatkan di satu section. Nah,
hal itu sebenarnya harus dihindari karena biasanya pengguna itu metode bacanya adalah, ini kalau kita bicara lagi ada yang namanya metode user experience juga sih sebenarnya. Tapi kita nggak akan ngebahas detail itu. Gambaran awalnya adalah ketika user itu menggunakan aplikasi, biasanya mereka itu akan ngebacanya dari atas ke bawah. Kemudian normalnya kalau untuk orang Asia biasanya dari kiri kemudian baru ke kanan gitu. Nah, itulah kenapa kalau di dalam contoh tampilan gambar yang ada di sebelah kanan ini, ilustrasi itu ditempatkan di sebelah kanan, kemudian informasi pentingnya diletakkan di sebelah kiri. Kemudian untuk variasinya, di bawahnya kondisinya dibalik. Jadi, informasi penting terkait dengan, misalnya kan dalam contoh gambar yang ada di sebelah kanan, terkait apa sih sebenarnya kepentingan dari yoga ini dan lain sebagainya gitu. Nah, itu biasanya dia menaikkan semua deskripsi dan lain sebagainya itu di sebelah atasnya. Kemudian pengertian yang sifatnya opsional, kemudian pengertian yang sifatnya tidak terlalu butuh perhatian pengguna, biasanya akan ditempatkan di bawahnya, atau mungkin bahkan sebelumnya disembunyikan, sampai nanti user mengklik suatu action untuk memunculkan pengertian yang sifatnya opsional itu. Jadi, penting sebenarnya untuk membahas terkait informasi yang terstruktur ini. Sebenarnya ada beberapa banyak cabang ilmunya untuk membahas ini. Itu ada yang namanya interaction design, kemudian ada yang namanya ada lagi user interaction dan lain sebagainya. Itu semuanya membahas terkait gimana sih cara kita menyusun sebuah informasi dalam sebuah website maupun dalam sebuah aplikasi mobile, supaya user itu secara runut ngebacanya dari yang kondisi informasi penting ke informasi-informasi tambahan lainnya. Nah, itu tadi karakteristik kedua dari user interface yang baik, yaitu informasi yang terstruktur. Nah, berikutnya, karakteristik yang ketiga itu adalah konsistensi pada elemennya. Nah, ini juga sebenarnya untuk desainer user interface pemula biasanya banyak yang miss. Sehingga ketika mereka mendesain tampilan user interface-nya itu kurang memperhatikan elemen ini. Nah, konsistensi pada elemen itu seperti apa sih? Yang bisa saya contohkan, misalnya kalau di dalam tampilan yang di sebelah kanan ini, gambar yang ada di sebelah kanan, mungkin teman-teman bisa lihat, di situ diperhatikan kalau misalnya tombol warna birunya itu adalah tombol primary-nya. Jadi beberapa desainer biasanya ketika di tampilan pertama ngedesain button bentuknya segi 4. Kemudian di halaman kedua kayaknya saya pengen variasi nih, bentuk buttonnya dibentuk jadi bentuk lingkaran gitu. Nah, sebenarnya hal itu harus dihindari karena biasanya user tidak suka dengan hal itu. Ketika dia harus menemukan hal baru ketika dia pindah halaman. Itulah yang disebut dengan konsistensi. Jadi, teman-teman ketika mendesain user interface ke depannya, sebaiknya mempertahankan konsistensi elemennya. Jadi, kalau misalnya teman-teman dari tampilan yang pertama menggunakan bentuk button yang rounded, kayak yang dicontoh di sebelah kanan ini button yang rounded, maka di setiap tampilan berikutnya tetap harus menggunakan bentuk tombol seperti itu dengan warna yang sama. Jangan menggunakan warna yang berbeda-beda, karena itu akan sangat mengganggu penggunanya dan desain kita terlihat tidak konsisten. Seperti itu. Jadi, poin ketiga, tadi yang pertama itu harus jelas dan ringkas, yang kedua informasinya harus terstruktur, dan yang ketiga itu harus konsisten. Kemudian untuk poin yang keempat untuk user interface dengan karakteristik yang baik itu adalah kontras dan kombinasi warnanya itu istilahnya seimbang gitu. Nah, ini sebenarnya ada ilmu tersendirinya lagi, ada ilmu terkait dengan psikologis warna sebenarnya, yang saya mungkin nggak akan ngebahas detail terkait ini, tapi intinya adalah ketika memilih warna ke depannya, teman-teman ketika akan merancang user interface, penting untuk mengetahui kombinasi warna yang bagus. Atau di sini kontras itu nggak hanya warna sih. Kontras itu bisa diperhatikan misalnya kayak tulisan free up your mental space itu pakai warna hitam, sedangkan teks yang di bawahnya itu ukurannya lebih kecil dengan warna abu-abu. Nah, perbedaan antara teks yang di atas dengan teks yang di bawah itulah yang bisa kita bilang juga sebagai kontras, selain warna. Jadi kontras itu memang perbedaan antara satu elemen dengan elemen yang lain. Nah, ini kenapa
kenapa penting untuk diperhatikan juga, karena biasanya untuk menghindari desain yang terlalu monoton. User juga biasanya ketika berbeda dengan yang konsistensi tadi ya. Kalau untuk yang kontras ini memang ada metodenya tersendiri ketika memilih warna dan lain sebagainya. Tentunya kayak misalnya Gojek gitu. Gojek memang warna dominannya adalah warna hijau, tapi tidak serta-merta bahwa seluruh ilustrasi, kemudian warna dan lain sebagainya, mereka akan pakai seluruhnya warna hijau gitu. Tapi mereka kombinasikan juga dengan warna yang lain. Dan warna yang dipilih itu sebenarnya ada psikologisnya, ada faktor psikologisnya kenapa Gojek itu kombinasi warnanya hijau, kalau nggak biru, kalau nggak merah dan kuning gitu. Nah itu memang 3 kombinasi warna itu dirasa warna yang paling nyaman ke pengguna dengan dominasi warna hijaunya. Nah ini nanti mungkin teman-teman bisa nyari literatur tersendiri terkait dengan kombinasi warna. Kenapa warna juga itu salah satu core penting untuk user interface? Karena biasanya user itu sangat cerewet kalau nggak di desain tata letaknya, ya pasti di warnanya gitu. Kadang pasti user akan bilang, oh ini warna kenapa nggak jelas gitu, nggak jelas dilihat, atau teksnya itu kurang jelas gitu di warna yang ini. Seperti itu. Nah, misalnya kayak contoh gambar yang di sebelah kanan, mungkin ada sebagian pengguna yang kurang nyaman ketika membaca tulisan yang warnanya abu-abu. Karena mungkin menurut mereka kontras warnanya itu terlalu rendah, sehingga sulit untuk dilihat gitu. Kayak gitu. Terutama kalau kita bicara terkait target user ya. Target user itu artinya rentang pengguna umur, misalnya bisa dari umur, bisa dari latar belakang pekerjaan, dan lain sebagainya, itu rentangnya berbeda-beda. Misalnya ketika mungkin untuk anak yang milenials dari umur 18 sampai ke 30 tahunan, mereka mungkin akan nyaman gitu dengan desain ini. Tapi untuk orang-orang yang 40 tahun ke atas, dari 35 mungkin, atau mungkin ke 40-an tahun ke atas, mereka nggak nyaman ketika warna yang dipilih adalah warna-warna kombinasi yang seperti ini. Karena menurut mereka, pertama hurufnya mungkin terlalu kecil, kombinasi warnanya mungkin terlalu rendah, dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, kemudian karakteristik yang terakhir itu adalah intuitif. Nah, intuitif itu artinya sebenarnya ketika kita mengharapkan pengguna itu mengakses website kita harapannya adalah pengguna itu tidak perlu belajar lagi untuk mengakses desain kita. Ambil contohnya seperti ini. Kalau teman-teman perhatikan, semua bentuk tombol input yang ada di aplikasi itu rata-rata sama. Jadi biasanya ada text placeholder-nya, misalnya kayak kalau di Google itu masukkan alamat email gitu. Teman-teman nyari website apapun, ketika diminta untuk memasukkan input, pasti selalu ada text placeholder-nya gitu. Jadi misalnya tampilan login itu pasti selalu ada input untuk username, input untuk password. Mau website e-commerce, mau aplikasi mobile, mau itu mungkin sistem operasi, yang namanya login pasti memasukkan dua input itu. Nah, itu yang disebut dengan desain yang intuitif. Jadi mungkin teman-teman ngerasa kayak kayaknya kalau cuman 2 input itu kurang tantangan nih si penggunanya. Saya bisa aja nambah input yang baru gitu. Nah, ketika teman-teman berusaha reinvent the wheel, berusaha mencoba inovasi baru, perlu diperhatikan bahwa kadang inovasi itu justru akan menyusahkan pengguna ketika menggunakan aplikasi kita. Mungkin teman-teman ada yang ngerasa, saya sangat berasa sekali ketika menggunakan tampilan terbarunya Tokopedia, ataupun mungkin tampilan terbarunya Gojek gitu. Jadi memang mereka merubah totally tampilan dari versi sebelumnya. Nah, beberapa pengguna pasti akan ngerasa bingung gitu, yang tadinya inbox itu kan biasanya ada di bawah, sekarang inbox itu ada di menu mana ya? Atau misalnya kayak yang di Tokopedia kemarin, biasanya favorit itu ada di bottom bar-nya, ada di menu yang ada di bawahnya. Tapi dengan tampilan yang baru, dimasukkan semuanya ke menu yang lain gitu. Nah, artinya pengguna akan berusaha mempelajari lagi nih UI yang barunya. Dan biasanya memang ketika pengguna yang setia mungkin akan langsung mempelajari itu sampai selesai, cari tahu UI-nya seperti apa. Tapi beberapa pengguna mungkin kayaknya saya kurang suka nih tampilan yang baru. Ya udah saya uninstall aja aplikasi Tokopedia. Saya balik lagi ke aplikasi yang lain, misalnya mungkin ke yang e-commerce Shopee, Bukalapak, dan lain sebagainya. Jadi memang perlu hati-hati ketika sebenarnya
di sini bukan berarti bahwa kita melarang inovasi. Inovasi itu sangat baik sebenarnya. Cuman memang perlu diperhatikan dari sisi penggunanya juga. Biasanya memang ketika kita mendesain user interface, inovasi itu diperlakukan parsial, artinya tidak langsung keseluruhan, misalnya dari versi A, tiba-tiba langsung berubah ke versi B gitu. Itu nggak seperti itu. Tapi misalnya kita coba pelan-pelan, misalnya kalau yang mungkin ada contoh beberapa aplikasi luar negeri, saya kayak Uber itu salah satu contoh yang bagus juga waktu itu. Jadi dia ngerubahnya per bagian. Dia ngerasa bahwa oh kayaknya tampilan inputnya mungkin yang harus dirubah, tampilan yang lain jangan dulu dirubah gitu. Jadi seperti itu. Yang dimaksud dengan desain yang intuitif itu seperti itu. Jangan sampai user ketika menggunakan aplikasi kita, mereka harus belajar lagi. Karena effortnya itu gede, user untuk mempelajari user interface yang baru. Gitu. Nah, seperti itu. Jadi, tadi kita sudah belajar terkait dengan pengenalan user interface itu apa, kemudian kegunaannya tadi itu apa, dan karakteristik dari user interface yang baik itu seperti apa. Mungkin saya summary sedikit terkait dengan yang karakteristiknya itu tadi, yang pertama harus jelas dan ringkas. Yang kedua, kemudian informasinya itu harus terstruktur sekali lagi. Yang ketiga, kontras dan kombinasi warnanya, kemudian desain informasinya harus intuitif. Seperti itu. Nah, itu tadi sebenarnya teori dasar terkait dengan user interface. Sekali lagi, user interface itu sebenarnya satu dunia yang sebenarnya cukup kompleks, di mana di dalam user interface itu ada juga istilahnya interaction design. Nanti mungkin teman-teman juga ada belajar terkait, misalnya ketika menggali lebih dalam terkait user interface ini ada yang namanya motion dan lain sebagainya. Itu semuanya perlu dipelajari untuk mendesain user interface yang nyaman digunakan oleh pengguna. Jadi sebenarnya user interface itu tujuan akhirnya cuma satu. Tujuan akhirnya kita membuat bagaimana caranya agar si pengguna itu nyaman menggunakan produk digital yang kita gunakan. Nah, kalau kita berbicara terkait user interface sendiri, sebenarnya trennya seperti apa sih? Bisa dibilang untuk dunia digital sekarang, dari sisi IT, selain coding ya, user interface juga salah satu tren yang dibutuhkan oleh industri kerja saat ini. Karena memang orang sekarang setiap pemilik produk, terutama CEO dan CEO startup dan lain sebagainya, dia sudah mulai punya mindset untuk tidak hanya membuat aplikasi yang bisa digunakan, tapi juga membuat aplikasi yang memang nyaman untuk digunakan. Jadi kembali lagi ke quotes-nya si Bill Gates, ketika kamu tidak bisa membuat aplikasi yang baik, setidaknya buatlah tampilannya lebih baik gitu. Jadi kalau misalnya fungsi dari aplikasi kita mungkin masih berantakan, setidaknya kejar dari sisi user interface-nya, kejar dari sisi desainnya. Toh sebenarnya aplikasi yang digunakan itu pasti akan selalu diupdate sesuai dengan feedback dari pengguna dan lain sebagainya. Nah, itu tadi pengenalan singkat, materi singkat terkait dengan user interface. Harapannya mungkin teman-teman dari sini bisa menggali lebih dalam, bisa mempelajari lebih dalam terkait dengan user interface itu sendiri. Nah, biasanya selanjutnya yang jadi pertanyaan adalah kalau saya mau belajar user interface, kira-kira perangkat apa sih yang saya butuhkan? Nah, sebenarnya tools kemudian alat-alat yang dipakai untuk merancang user interface itu sebenarnya sudah banyak di pasaran. Kalau bicara software itu udah banyak sekali software-software yang ada di pasaran. Saya masih ingat ketika masih 5 tahun yang lalu, ketika term UI UX itu masih belum terlalu tenar seperti sekarang, software-software seperti Adobe Photoshop, Adobe Illustrator itu biasanya memang kita gunakan untuk mendesain aplikasi. Masih ingat banget waktu itu diminta untuk mendesain beberapa tampilan website itu masih pakai Adobe Illustrator yang memang sebenarnya bisa, tapi Adobe Illustrator itu memang tidak ditujukan untuk mendesain user interface, tapi lebih ditujukan untuk mendesain ilustrasi vektor gitu. Jadi memang
tampilannya ribet dan lain sebagainya. Kita perlu untuk beberapa tools yang bahkan harusnya mudah jadi malah lebih susah gitu ketika menggunakan software-software tersebut. Nah, saat ini untungnya bisa dibilang 2 atau 3 tahun ke belakang ini udah banyak tools-tools yang bervariasi banget yang bisa ngebantu teman-teman untuk bisa mendesain tampilan user interface yang bagus. Nah, kalau teman-teman nyari tools-toolsnya itu mungkin bisa nemu 20-an tools yang bisa digunakan untuk merancang user interface. Tapi di sini saya kasih 3 aja, 3 teratas top 3-nya desainer-desainer berpengalaman yang ada di Asia maupun di seluruh dunia itu sering gunakan. Kalau teman-teman pakai MacBook atau mungkin memang sudah mempelajari terkait user interface, pasti teman-teman familiar dengan aplikasi yang namanya Sketch ini. Ini sebenarnya aplikasi udah lama, udah diluncurkan dari tahun 2010. Jadi ini emang pada saat itu adalah primadonanya aplikasi untuk pengguna Mac. Jadi semua pengguna Mac itu pasti menggunakan aplikasi Sketch ini untuk merancang user interface, baik itu untuk aplikasi maupun yang website. Nah, sayangnya adalah aplikasi Sketch ini tuh berbayar. Jadi saya nggak tahu ya, mungkin krekannya ada, tapi aslinya dia berbayar. Jadi versi gratisnya untuk saat ini belum ada. Seperti itu. Saat ini karena memang tadi saya bilang user interface itu sedang tren. Nah, 2 tahun atau 4 tahun ke belakang ini mulai muncul software-software baru pesaingnya Sketch ini. Salah satu di antaranya itu adalah Adobe XD. Itu juga menurut saya tools yang lumayan powerful dari Adobe, dari perusahaan Adobe. Jadi mungkin untuk teman-teman yang sudah terbiasa menggunakan Adobe Photoshop maupun Adobe Illustrator pasti pakai Adobe XD-nya itu akan lebih gampang gitu. Karena memang secara tampilan itu sangat familiar banget dengan yang tampilannya dari software-software Adobe yang lain. Dan karena dia dari Adobe, jadi ketika teman-teman mau import dari XD ke Photoshop, atau misalnya dari Photoshop ke XD, atau Illustrator ke XD, dan lain sebagainya, itu sangat mudah banget. Tinggal ngeklik salah satu button, itu udah langsung bisa ditranslate ke Photoshop maupun ke Illustrator. Nah, selain dari yang Sketch dan juga Adobe XD itu ada satu tool sebenarnya yang saat ini bisa dibilang menguasai pasar dalam hal software user interface. Nah, itu yang hari ini juga akan saya demokan cara penggunaannya, yaitu Figma namanya. Jadi Figma ini sebenarnya masih sekelas fungsinya dengan yang XD dan juga Sketch, yaitu juga untuk mendesain user interface. Keunggulannya sebenarnya mungkin tidak dimiliki oleh aplikasi yang lain pada saat waktu pertama kali diluncurkan. Figma itu sudah mensupport yang namanya collaboration. Jadi collaboration itu satu produk, satu screen atau satu user interface itu bisa dikerjakan oleh lebih dari satu desainer di saat yang bersamaan. Pada saat itu fitur itu merupakan fitur unggulan dari Figma. Meskipun sekarang itu Adobe XD juga udah ada fitur collaboration-nya. Nah, salah satu juga yang membuat Figma ini jadi terkenal adalah dia itu tidak perlu diinstal ke laptop. Jadi cukup pakai browser itu bisa, dan dia gratis sebenarnya. Ketika menggunakan Figma, teman-teman yang misalnya mau belajar user interface itu bisa pakai Figma karena memang itu tuh gratis gitu. Kalau misalnya memang mau pakai versi yang berbayarnya ada, dan versi berbayarnya itu pasti ada beberapa fitur-fitur pro-nya, misalnya kayak bisa editornya bisa banyak, kemudian project yang dibuat juga bisa banyak, dan lain sebagainya. Nah, ini tadi 3 tools yang pasti ketika teman-teman mungkin berminat di user interface, kemudian nyari pekerjaan terkait user interface, biasanya teman-teman akan diwajibkan menguasai salah satu dari ketiga tools ini. Jadi kalau misalnya mungkin nggak Sketch, pasti itu Adobe XD. Kalau nggak Adobe XD, pasti itu Figma. Seperti itu. Jadi umumnya perusahaan-perusahaan seperti Gojek, Tokopedia, Bukalapak terutama, dan perusahaan-perusahaan perusahaan-perusahaan yang ada di region Asia, ketika mereka mencari user interface designer, biasanya mereka mewajibkan untuk minimal menguasai salah satu dari ketiga tools ini. Meskipun ada software pendukung seperti kayak Photoshop, kemudian Illustrator, dan lain sebagainya. Seperti itu. Oke.
Mungkin terkait dengan teori user interface sendiri sudah selesai terkait sampai kita membahas toolsnya. Mungkin saat ini saya akan coba mendemokan. Kita akan coba ngerancang tampilan login dengan menggunakan tools Figma seperti itu. Oke, mungkin langsung kita coba aja. Tampilannya masih kelihatan ya, teman-teman semuanya? Kelihatan, Vian. Siap. Oke, Kang. Nah, jadi teman-teman ketika mau menggunakan Figma, bisa langsung masuk ke figma.com. Figma.com. Nah, ini bukan promo ya, tapi memang dari semua tools yang digunakan oleh user interface designer, saya memang lebih menyarankan teman-teman ketika mau belajar menggunakan Figma. Salah satunya kenapa? Karena memang software ini tuh gratis gitu. Jadi teman-teman bisa dengan mudah memanfaatkan software ini sambil mempelajari lebih deeper user interface itu kayak apa. Nah, ini kita coba login di sini. Simple, teman-teman bisa bikin account yang baru atau bisa langsung login dengan Google account-nya. Vian, punten, ini yang tampil masih slide-nya, Vian. Halo, gimana Kang? Sorry. Ya, yang tampil di screen itu masih slide, belum ke Figma-nya. Oh, sorry. Okay. Saya stop screen dulu. Oke, saya coba ulang kembali ya. Oke, udah kelihatan semuanya teman-teman tampilan yang Figma? Sudah, mantap. Oke, nah jadi ini adalah website Figma. Jadi teman-teman kalau mau eksplorasi terkait dengan Figma ini bisa langsung masuk ke website ini. Nah, di sini softwarenya gratis. Teman-teman hanya tinggal perlu login atau langsung sign up, bikin akun baru untuk langsung mencoba aplikasi Figma ini gitu. Nah, kebetulan karena saya udah punya akun Google-nya, jadi saya cukup perlu login dengan Google aja. Oke. Nah, jadi ini adalah tampilan dari Figma. Nah, hari ini saya akan mendemokan ke teman-teman semua membuat desain tampilan seperti ini. Oke. Nah, jadi mungkin sebelum saya mulai mendesain dan mendemokan penggunaan software Figma ini, mungkin saya jelaskan sedikit. Jadi sebenarnya software Figma ini termasuk memiliki user interface yang sederhana. Jadi di atas teman-teman bisa lihat itu ada toolbars-nya. Toolbars-nya itu ada selection, kemudian ada frame, kemudian ada shape yang bisa dipilih mau dimasukkan seperti apa. Kemudian kalau teman-teman menggunakan Adobe Photoshop, di situ ada pen tool, ada pencil tool, kemudian ada text dan lain sebagainya. Nah, kemudian di sebelah kanannya, di sebelah kirinya itu ada bisa dibilang kalau di Adobe Photoshop itu kita bilangnya layer. Nah, di sini tempat untuk tampilan layernya. Jadi kita akan setiap elemen yang kita masukin ke apa istilahnya dashboardnya ini, itu nanti akan tersusun secara layering seperti ini. Jadi kita bisa ngerubah layeringnya. Kemudian di sebelah kanannya normal itu umumnya memang di sebelah kanan pasti itu ada property panelnya. Jadi setiap kali kita ngeklik image atau kita ngeklik teks itu masing-masing punya property panel yang berbeda-beda. Oke. Mungkin kita bisa untuk mempersingkat waktu langsung mulai aja kali ya. Saya demokan gimana sih sebenarnya proses kerja dari ketika ngedesain UI gitu. Jadi sebenarnya step awalnya seperti yang saya bilang tadi, cari tahu dulu kebutuhan pengguna, kemudian bikin dulu wireframe-nya. Jangan langsung masuk ke high fidelity. Ini sebutannya kita bilang desain akhir atau high fidelity. Jadi sebaiknya memang kita perlu mendesain dulu di tampilan wireframe-nya. Kemudian dibahas secara internal apakah layouting-nya sudah benar, nanti penyusunannya apakah cukup hanya 2 input dan 1 tombol dan lain sebagainya. Itu penting untuk dibuat wireframe-nya terlebih dahulu. Karena
khawatirnya ketika teman-teman sudah capek-capek ngedesain tampilan yang seperti ini dalam waktu 3 hari 3 malam misalnya, ternyata stakeholder nggak setuju atau user interface yang lain nggak setuju. Tentunya effortnya akan gede banget untuk teman-teman merubah lagi dan lain sebagainya. Makanya kenapa saran saya sebaiknya sebelum memulai menggunakan Figma-nya, bisa mungkin teman-teman sketching dulu di kertas, atau mungkin pakai Figma untuk nge-sketching-nya juga bisa, atau biasanya dulu, waktu di awal, saya nge-sketching-nya itu pakai PowerPoint. Jadi, gambar shape-nya masukin ke PowerPoint, kasih PowerPoint-nya ke atasan biasanya kan lebih suka pakai software PowerPoint kan, karena untuk ngeliatin kayak gitu. Nah, kalau mereka udah oke, baru saya alihkan desainnya itu ke dalam bentuk Figma. Jadi seperti itu. Itu sekedar intermezzo aja sih untuk kembali tadi ke step merancang user interface-nya. Oke, tanpa membuang-buang waktu lagi, mari kita langsung demo terkait merancang UI-nya. Jadi teman-teman juga bisa ngeliatin segampang apa sih ngerancang UI seperti ini. Ini kelasnya bisa dibilang sederhana sih ya untuk tampilan seperti ini, karena sebenarnya elemennya itu cuma ada 2, cuma ada background, kemudian ada pad untuk loginnya ini, ada kotak untuk loginnya. Jadi memang tidak kompleks gitu. Beda ketika teman-teman ngerancang tampilan seperti dashboard dan lain sebagainya. Oke, ini adalah tampilan normal Figma kalau kita baru mau mulai kerja di Figma-nya. Awalnya biasanya tools yang banyak ini, kita tuh biasanya umumnya pasti pakai cuma 2 atau 3 tools yang ada di sini gitu. Yang paling umum dan paling sering dipakai itu ada yang namanya frame di sini. Jadi bisa pakai shortcut F. Nah, itu ketika teman-teman ngeklik frame di situ, di sebelah kanannya itu akan muncul ukuran dari frame yang mau dibuat. Nah, karena kita mau ngedesain tampilannya untuk yang desktop, teman-teman nanti bisa langsung pilih tampilan yang desktop tadi. Saya ulangi prosesnya. Jadi pilih menu frame, icon frame yang ada di header-nya itu, kemudian pilih tampilan yang ada di sebelah kanannya, pilih tampilan desktop. Yang 1440 kali 1024. Nah, ini sebenarnya tampilannya bisa dimodifikasi nanti, tapi nggak apa-apa, kita pakai tampilan default-nya ini aja dulu. Oke, nah ini adalah tampilan awalnya, masih blank putih. Tadi kita udah punya konsep, kita mau membuat sebuah tampilan login untuk aplikasi travel pada saat ini. Kita lihat contohnya di sini. Yang paling pertama kita mau masukkan itu adalah image-nya. Nah, berbeda dengan software yang lain, software Figma itu ada yang namanya plugin. Jadi plugin itu bisa dipakai oleh teman-teman untuk mempercepat proses pekerjaan. Dulu mungkin kalau teman-teman yang menggunakan Photoshop ataupun Illustrator, biasanya kesusahan harus cari dulu di Google, download dulu image-nya, simpan ke Drive, kemudian baru masukin ke Illustrator. Nah, sekarang di Figma itu ada plugin yang memudahkan teman-teman untuk nyari image high definition. Nah, itu salah satu plugin bisa diakses kalau di Figma itu dengan klik kanan. Kemudian di sini ada menu plugin. Teman-teman bisa milih plugin namanya Unsplash. Nah, itu sebenarnya plugin tempat library image sebenarnya. Nah, di sini kita coba cari gambar island. Ini search-nya harus pakai bahasa Inggris ya, karena memang library-nya adalah library bahasa Inggris. Jadi kalau ngetik pulau kayaknya nggak keluar. Nah, kita coba pakai gambar ini, yang Denis Nefuzi ini. Ketika teman-teman ngeklik, nah, jadi seperti itu. Jadi teman-teman bisa lihat mudah banget ketika menggunakan Figma untuk merancang user interface gitu. Nah, di sini kita tinggal masukin aja image-nya ke dalam frame, disesuaikan bentuknya atau disesuaikan ukurannya seperti apa. Nah, di saya rasa desain seperti ini cukup. Oke. Nah, kemudian kita coba lihat lagi di desainnya. Kita akan ngedesain kotak putihnya ini dulu. Nah, di Figma, seperti yang saya bilang tadi, kita biasanya hanya menggunakan 1 atau 2 tools yang ada di Figma gitu untuk ngedesainnya. Nah, salah satu tools untuk ngebuatin kotaknya itu bisa dengan tools rectangle ini. Jadi dengan
shortcut R. Teman-teman bisa ngeklik rectangle, kemudian digambar di tengah. Ukurannya di awal boleh sembarangan aja dulu, nanti kita bisa sesuaikan. Nah, di sini uniknya, kalau dulu di Illustrator, kita tuh harus satu-satu untuk ngerubah sudut radiusnya. Kalau misalnya teman-teman perhatikan di desain yang ini, itu sudutnya agak sedikit membulat. Nah, kalau di Figma, ini udah muncul fiturnya, jadi kita tinggal ngegerakin sudut bulat yang ada di sebelah kanannya itu ngubah radiusnya. Atau seperti yang saya jelaskan tadi, di bagian kanannya, propertinya itu bisa dirubah untuk yang di bagian corner radiusnya ini, yang di sebelah sini. Jadi misalnya kita masukin angka 35. Oke. Nah, umumnya sih biasanya tampilan login itu kan selalu ada di tengah. Tapi untuk menambah kesan artistiknya, kayaknya kita taruh di sebelah kiri aja. Jadi terlihat lebih apa ya, dengan desain yang tidak simetris gitu. Oke, nah sekarang kita mulai modifikasi kotaknya, misalnya di sebelah kanan lagi untuk mengubah warnanya itu bisa di kotak fill. Kita coba ganti dengan warna putih seperti ini. Oke, kalau misalnya teman-teman mau nambah efek, nah di sini ada kotak efek juga. Di bawah fill ada stroke, ada efek. Nah di sini teman-teman bisa nambahin shadow misalnya dan lain sebagainya. Ini settingannya masih sama untuk teman-teman yang mungkin sudah pernah menggunakan Photoshop atau Illustrator. Ini saya singkat aja mungkin untuk menjelaskannya. Nanti teman-teman bisa explore sendiri atau mungkin di YouTube itu sebenarnya udah banyak banget desainer-desainer Indonesia juga yang menjelaskan terkait cara penggunaan Figma ini seperti apa. Seperti itu. Oke. Nah, ini untuk nambah kesan artistik, mungkin saya kasih opacity-nya lebih rendah. Jadi kayak kelihatan agak transparansi gitu. Dan mungkin bisa ada nambah efek untuk background blur-nya juga. Oke, jadi kita udah punya kotak putih di sini. Selanjutnya kita akan nambahin teks loginnya. Nah, sini tadi kita udah pakai frame, kemudian kita udah pakai rectangle. Berikutnya kita akan pakai teks. Jadi cukup kayak gini aja. Teman-teman udah bisa langsung nambahin teks ke desain teman-teman. Jadi yang tadi frame, kemudian shape, kemudian teks, 3 tools itu saya yakin 90% teman-teman akan gunain di Figma. Seperti itu. Jadi memang dibandingkan yang lain, yang tadi itu frame, shape, entah itu kotak, garis, maupun lingkaran, kemudian text tools, itu pasti yang paling umum digunakan oleh teman-teman. Nah, apa sebenarnya yang membedakan antara desainer pemula dengan desainer yang sudah senior? Itu tadi yang saya bilang bahwa biasanya desainer senior itu tahu konsep dia mau bikin apa, kemudian dia paham bagaimana struktur dari tata letak tampilan yang rapi, kemudian kombinasi warna yang digunakan itu seperti apa. Meskipun bukan tidak mungkin untuk dipelajari, ini sebenarnya bukan bakat ya ketika berbicara terkait user interface. Kadang beberapa orang tuh udah merasa bahwa ketika ngedesain user interface itu harus punya bakat menggambar gitu. Sebenarnya nggak seperti itu. Jadi teman-teman bisa mempelajari user interface meskipun teman-teman tidak punya darah seni, karena ini sebenarnya hal yang bisa dipelajari. Seperti itu. Oke, nah ini kita coba lanjutkan lagi prosesnya. Nah di sini umumnya biasanya kalau di tampilan login itu pasti punya fitur untuk yang belum punya akun. Nah di sini untuk merubah properti dari teksnya bisa dilihat di sebelah kanan. Itu saya bisa ngerubah ukurannya ataupun stylenya, mau yang regular apa yang bold. Nah ini kita tinggal susun aja. Kemudian di Figma juga lebih mudahnya karena udah ada grid otomatis yang garis merah-merah ini yang setiap kali muncul ketika kita ngegerakin. Itu sangat membantu sekali untuk mengukur apakah teks yang ada di sampingnya itu sudah lurus belum dengan teks yang sebelumnya. Oke, kemudian biasanya di sini ada tombol untuk buat akun.
Nah, seperti biasa, di sini tuh ada banyak propertinya yang teman-teman juga nanti ketika mempelajari Figma itu akan sangat dengan mudah menguasai software ini sebenarnya. Karena memang dibandingkan ketika menggunakan Illustrator ataupun Photoshop, saya yakin paling 10 menitan teman-teman ngegunain aplikasi ini udah langsung masih. Oke, nah ini tadi tampilan header-nya. Sekarang kita coba lihat referensi kita. Oke, di sini kita punya dua input normal untuk di login, yaitu tampilan username, kemudian untuk masukin kata kunci gitu. Nah, di sini kalau misalnya kita mau bikin input seperti ini, seperti yang saya bilang tadi, tools yang kita gunain pasti adalah rectangle juga. Jadi memang ini adalah tools yang pasti udah umum akan teman-teman banyak pakai di ketika ngedesain user interface gitu. Nah, ini kita bisa pakai rubah lagi kembali warnanya, kemudian kasih border radius. Oke. Kemudian untuk bisa terlihat lebih jelas, bisa kita kasih stroke di sebelah kanannya mungkin. Kita kasih warna yang mungkin cocok. Oke. Seperti ini. Kemudian kita lihat selain input tadi, ada teks di dalamnya sama ada labelnya. Sama, teman-teman bisa langsung ngopi labelnya dari yang teks belum punya akun ini, tempelin di bawahnya, masukkan nama user, misalnya. Seperti itu. Kemudian di bawahnya tinggal paste lagi untuk ngisi yang bagian username-nya. Misalnya seperti ini. Oke. Bisa diganti juga teksnya supaya terlihat lebih besar. Oke. Kalau mau ganti warnanya juga bisa, teman-teman bisa menyesuaikan yang menurut teman-teman paling oke untuk warna dan lain sebagainya. Nah, setelah itu kita ini ada salah satu fitur sebenarnya yang juga fitur unggulan ketika Figma ini keluar, itu ada yang namanya komponen. Jadi biasanya teman-teman ketika mendesain di Illustrator, ketika mau membuat elemen yang sama, itu kan teman-teman biasanya group, kemudian di copy dan di paste gitu. Masalahnya ketika kayaknya ada yang salah nih, saya mau ngerubah ukuran dari ini jadi tingginya jadi cuma 50 gitu. Nah, ini akan sangat menyusahkan kalau seandainya teman-teman tidak pakai komponen. Jadi teman-teman akan ngerubah ini satu persatu gitu. Nah, dengan adanya fitur komponen, kita akan lihat perbedaannya. Kalau misalnya kita udah ngebikin yang input username ini, kita akan jadikan komponen. Jadi komponen itu simbolnya yang kayak ketupat di sebelah atas itu. Create komponen, shortcut-nya adalah Ctrl-Alt-K. Nah, itu ketika diklik, sebenarnya ini akan menjadi kalau di Adobe Flash itu ada namanya simbol. Simbol itu maksudnya ini bisa digunakan berkali-kali, bisa menggunakan elemen yang sama itu berkali-kali. Nah, kelebihannya adalah ketika parent elemennya ini berubah, yang di bawahnya juga akan ikut berubah. Jadi perhatikan untuk yang pertama, elemen yang input yang pertama ini itu adalah komponen parent-nya. Yang kedua ini adalah saya bilang child-nya atau anaknya. Yang paling terakhir ini yang bukan komponen, ini hanya grup biasa. Jadi ketika yang parent-nya ini saya rubah, misalnya tingginya saya ganti ke 60 misalnya. Nah, perhatikan yang di bawahnya itu juga ikut berubah. Atau misalnya mungkin saya ngerubah background-nya dari yang tadinya putih ke biru gelap misalnya. Nah, otomatis bawahnya juga berubah. Jadi cukup hanya ngerubah di satu elemen, teman-teman bisa tidak perlu membuang-buang waktu untuk ngerubah satu persatu gitu intinya. Jadi cukup ngerubah di parent-nya aja, child-nya juga akan ikut berubah. Nah, ini salah satu fitur unggulan sebenarnya yang pada saat itu membuat Figma ini sangat powerful untuk user interface.
Seperti itu. Dan memang fitur ini banyak ditiru oleh software-software yang lain, terutama kayak Adobe XD, punya fitur komponen ini juga sih. Tapi menurut saya memang lebih powerful yang punyanya si Figma. Oke, nah kemudian kita udah bikin dua UI ini, dua input ini. Nah ini meskipun komponen yang di bawahnya ini saya bilang tadi adalah child terikat dengan komponen di atas, sebenarnya kita masih bisa membuat dia itu teksnya berbeda dari yang di atas misalnya. Jadi kita masih bisa ganti teksnya jadi masukkan kata kunci misalnya. Seperti itu. Oke. Nah, jadi kurang lebih ya ketika mendesain sebuah user interface seperti yang saya bilang tadi, teman-teman harus terlebih dahulu punya konsepnya seperti apa. Kemudian kalau bisa coba untuk buat wireframe-nya dulu. Setelah itu baru teman-teman mulai ngerancang high fidelity-nya seperti apa nanti. Oke, nah ini paling nggak kita sudah punya sedikit gambaran terkait tampilan loginnya. Kita coba cek lagi, ada apa lagi di tampilan ini. Oh, oke. Lupa kata kuncinya di atas, seperti ini. Oke. Yep. Nah, terakhir, tinggal menambahkan tombol. Oke, buat tombolnya juga sama. Jadi, semua tools yang dipakai itu sebenarnya ada tools repetitif yang kita pakai terus-menerus untuk yang seperti yang di Figma ini. Jadi itu sangat memudahkan sekali, teman-teman. Jadi masih pakai yang rectangle, kemudian kita pakai rounded-nya juga yang sama. Jadi hanya mengulang proses-proses yang sama aja. Oke, kita tambahkan teks login. Kita ganti ukurannya lebih besar. Seperti ini. Kemudian kalau kita mau mengganti warna, di fill-nya itu ada eye picker sebenarnya. Jadi kita bisa milih hexa kode warna dari image yang kita pakai. Jadi kita bisa sangat membantu juga untuk ngedesain jadi lebih cepat gitu, tanpa kita harus cari warna-warna lagi yang ada di internet. Oke, seperti ini. Kemudian teksnya kita rubah seperti ini. Oke. Jadi tadi kita mulai jam 8.05 dan kita selesai mendesain tampilan UI ini kurang dari setengah jam, hanya untuk satu. Artinya itu tadi udah termasuk dengan penjelasan saya dan lain sebagainya. Artinya memang software user interface design itu emang saat ini sangat powerful untuk digunakan. Adobe XD pun seperti itu, Sketch pun seperti itu. Jadi memang semakin sering teman-teman mencoba menggunakan software aplikasinya, akan lebih mudah teman-teman ketika dan juga lebih cepat membantu teman-teman ketika merancang user interface gitu. Jadi ini sebenarnya tampilannya sederhana. Mungkin kedepannya teman-teman akan mendapatkan apa istilahnya, tantangan untuk membuat tampilan yang mungkin lebih kompleks dan lain sebagainya. Tapi intinya sama. Ketika mendesain sebuah user interface itu, hasil akhirnya dipengaruhi oleh pemahaman teman-teman terkait dengan tata letak itu seperti apa, kombinasi warnanya seperti apa, kemudian gimana cara teman-teman sekalian nyusun elemen-elemen pembentuk sebuah user interface sehingga tampilannya itu nyaman di mata pengguna gitu. Seperti itu. Oke, mungkin kita sedikit. Mungkin satu fitur lagi mungkin yang akan saya coba infokan. Ini sebenarnya jadi setiap kali kita ngebuat desain itu ada yang namanya prototyping. Jadi prototyping itu menggambarkan kondisi ketika user interface yang sudah kita bikin itu ketika diakses oleh pengguna itu seperti apa gitu kondisinya. Nah, ini salah satu contohnya ketika di Figma itu ada yang namanya prototype.
Prototype itu fungsinya ketika kita ngeklik button misalnya, tampilan apa sih yang harus dimunculkan? Nah, biasanya kalau dulu sebelum ada software-software seperti ini, kita minta ke developernya itu untuk ngoding. Nah, dengan Figma atau software user interface yang lain itu sangat mudah sekali. Kita cukup tinggal ngedrag seperti ini. Ketika kita ngedrag dan lain sebagainya, itu nanti akan diarahkan ke halaman yang kita tuju gitu ketika kita ngedesainnya. Misalnya untuk halaman kedua, saya cukup desain sederhana aja mungkin ya, untuk menunjukkan cara kerjanya aja. Oke. Nah, ini mungkin selamat datang. Oke. Jadi kita udah punya dua halaman ini. Nah, kalau teman-teman ngeliatin di ujung kanan atas itu ada kayak tombol play, itu tombol present. Jadi desain yang kita buat itu bisa kita presentkan untuk ngeliatin sebenarnya interaksinya itu seperti apa sih. Nah, ini kalau kita lihat, ketika kita klik present, coba kita scroll ke itu. Nah, ini adalah tampilan UI-nya kita. Jadi teman-teman, saya coba ngerubah sedikit biar lebih jelas itunya. Oke, ini adalah tampilannya kita, di mana tampilan login desktop-nya kita itu akan seperti ini. Nah, ketika kita ingin menunjukkan ke pengguna, atau ke stakeholder, kalau misalnya kita ngeklik tombol login, itu apa yang terjadi? Nah, tadi pakai fitur prototype. Ketika kita ngeklik login, nah dia udah langsung otomatis, kayak istilahnya, kalau teman-teman pakai PowerPoint lah. Jadi, ada slide 1, ada slide 2, ada slide 3. Ketika diklik interaksinya, itu akan terjadi apa gitu. Nah, di sini ada banyak fitur interaksinya sebenarnya, yang mungkin sekali lagi teman-teman bisa explore lebih dalam ketika mempelajari terkait software Figma ini. Itu ada banyak sekali penjelasannya di YouTube. Jadi ada kondisi on click, on drag, kemudian hover dan lain sebagainya. Seperti itu. Oke. Itu tadi mungkin sesi kita untuk demo. Jadi mungkin saya kembalikan lagi ke Kang Rian selaku moderator mungkin untuk kita bisa memulai sesi tanya jawab dari teman-teman. Mungkin udah ada banyak pertanyaan yang pengen ditanyakan, mangga silakan. Siap. Terima kasih Kang Arfian. Teman-teman, tadi saya lupa membacakan CV dari Kang Arfian. Kang Arfian ini salah satu superhero dari Jabar Digital Service. Jadi kalau misalkan teman-teman kenal aplikasi Picobar, lalu aplikasi yang berhubungan dengan Bansos, yang berrelasi dengan Picobar dan lain sebagainya, ini ada tangan-tangan ajaibnya Kang Arfian. Jadi Kang Arfian itu adalah salah satu hero dari kita semua. Atur nuhun Kang Fian. Oke. Menarik banget tadi sebelum sesi tanya jawab, mungkin saya coba recap dulu apa yang dijelaskan Kang Fian. Ada beberapa poin yang saya tadi catat dan ini wajib dipahami oleh teman-teman. Pertama adalah tampilan visual produk itu, UI itu adalah tampilan visual produk yang menjembatani sistem dengan pengguna. Jadi memang user interface itu sangat berpengaruh. Lalu ada dua hal dalam pembuatan UI sebetulnya yang nggak bisa dipisahkan antara user experience-nya sendiri dan user interface. Jadi kalau berhubungan dengan kemudahan pengguna itu urusannya user experience, tapi kalau misalkan urusannya dengan dari sisi keindahan visual itu adalah UI. Nah, dua hal ini nggak bisa dipisahin teman-teman. Dan kebetulan teman-teman beberapa waktu yang lalu kita udah mengadakan webinar bareng-bareng kebetulan diisi oleh Teh Aci, Kang Fian, terkait UX-nya. Insya Allah jadi nyambung banget nih dengan materinya Kang Fian. Jadi urutannya UX, kemudian UI. Tapi memang tadi Kang Fian bilang orang-orang biasa bilangnya UI dulu baru UX gitu. Jadi UI UX.
Itu lalu poin yang sangat penting ketika teman-teman ingin, oh oke, saya tertarik nih jadi UI designer, tapi saya nggak punya bakat. Tadi Kang Pian nge-highlight satu quotes-nya menarik banget menurut saya. Kalau teman-teman ingin jadi seorang UI designer, itu bukan hanya masalah bakat, tapi lebih besar dari itu, ketekunan teman-teman lah yang menentukan bahwa teman-teman akan bisa jadi seseorang. Dalam hal ini adalah seorang UI designer. Luar biasa. Atur nuhun Kang Pian. Kita buka sesi tanya jawab ya, teman-teman. Saya tadi chat di kolom chat, kalau ada yang mau bertanya silahkan chat dan sebutkan nama. Untuk pertanyaan pertama mungkin bisa langsung sebutkan nama siapa yang ingin bertanya. Mangga. Halo. Cek. Halo. Oh, Siap. dari Kang Raihan udah bertanya sepertinya di chat ya. Iya. Makasih. Oke. Raihan silahkan bertanya secara langsung saja, Han. Oke, Pak. Iya, izin bertanya Kang. Soalnya kan Siap. di Face tuh apa ya? Banyak tampilannya gitu ya, kayak ada desktop, terus ada juga Android. Dan bahkan Android itu sendiri ukurannya banyak yang beda-beda gitu ya. Ada yang default tadi itu di setting Figma, ada juga yang emang relatif lebih panjang gitu ke bawah gitu kan ya. Lebih tinggi gitu. Nah, kalau bikin apa ya, desain yang responsif itu gimana gitu ya Kang? Kadang kalau bikin desain nih di satu device gini, tapi pas diaplikasikan di device lain tuh jadi layoutnya tuh berubah gitu, jadi nggak pas gitu Kang. Gitu. Oke. Nah, ini sebenarnya lumayan tricky dan memang saya sendiri juga masih belajar terkait dengan yang responsif ini. Tapi memang untuk produk digital saat ini tampilan responsif itu biasanya wajib. Jadi untuk menjawab dulu pertanyaan dari Kang Raihan terkait gimana sih caranya kita ngedesain tampilan untuk device yang berbeda-beda gitu. Kalau jawaban singkatnya pakai Figma nggak bisa. Jadi Figma itu memang tools khusus untuk ngedesain. Tapi ketika Kang Raihan pengen nyoba, memang harus berkolaborasi dengan development karena biasanya development ini nanti akan membuatkan versi yang desktop dan juga versi mobile. Nah, sebenarnya di Adobe XD itu udah ada fitur untuk responsifnya. Cuman memang tidak sesempurna seperti kelihatannya. Jadi kalau di Adobe XD mungkin kebetulan saya nggak punya softwarenya, harus install dulu. Tapi nanti kalau misalnya Kang Raihan bisa cari-cari di YouTube, di XD itu bisa sebenarnya. Satu, ketika Kang Raihan ngedesain di XD, ketika dikecilin scale-nya, itu dia akan langsung merubah sesuai dengan desain responsifnya dari Kang Raihan. Cuman kelemahannya adalah kadang elemen kalau kita bicara responsif itu nggak hanya ngerubah elemen yang tadinya desktop ke mobile, tapi kayak tadi, kadang di mobile ada elemen yang memang tidak perlu ditampilkan atau ada yang harus dihilangkan. Jadi misalnya anggaplah contoh, kalau misalnya kalau Kang Raihan perhatikan tampilan desktop itu kan biasanya ada header di atasnya itu kumpulan yang menu-menu kayak misalnya akun, bantuan, dan lain sebagainya. Ketika tampilan responsif, yang Adobe XD lakukan adalah tulisan akun, bantuan, dan lain sebagainya itu malah dikecilin dan dirapetin gitu. Padahal sebenarnya yang kita pengenin dalam tampilan responsif, tulisan itu tuh harusnya dihilangkan dan diganti jadi hamburger menu. Kalau biasanya di aplikasi itu di sudut di sudut kiri atas biasanya ada menu yang garis 3 itu hamburger menu. Ketika diklik baru memunculkan. Jadi biasanya kalau saya ngakalinnya, saya ngedesainnya langsung 2 tampilan. Jadi ada tampilan di Figma-nya, ada tampilan untuk yang desktop, dan ada tampilan untuk yang mobile, untuk mengakali itu. Tapi kalau misalnya yang real time, yang seperti yang Kang Raihan harapkan, sepertinya untuk saat ini belum ada fiturnya, tapi mungkin ke depannya akan bisa di-request seperti itu. Karena di Adobe XD sendiri udah ada sebenarnya. Meskipun tadi yang saya bilang, tidak sesempurna yang kita pengenin gitu. Jadi selama ini yang kita lakukan di tempat kerja adalah
saya ngedesain selalu dua tampilan. Tampilan desktopnya seperti apa, tampilan mobile-nya seperti apa. Jadi dengan dua frame yang berbeda gitu, benar-benar berbeda. Seperti itu. Boleh nanya lagi ke Kang? Kalau Silakan. Akang bikin apa ya, desain untuk mobile itu ukurannya itu yang default dari Figma atau gimana Kang? Ya, nah kalau sekarang biasanya itu untuk yang tampilan desktop ukurannya 1440 itu. 1440 600 atau 1440 900. Itu yang desktop. Kemudian untuk yang mobile sebenarnya kalau saya coba share lagi ya. Mungkin Oke, kalau misalnya Kang Raihan bisa lihat ketika kita ngepilih frame, itu untuk yang tampilan desktop umumnya adalah memang yang 1440 kali 900. Itu yang kita pakai. Dan international designer biasanya akan pakai itu. Sedangkan untuk ukuran yang mobile phone-nya, kita pakai yang ukurannya iPhone 8, yang 375/667. Nah, alasannya kenapa? Karena berdasarkan riset dari teman-teman UX, umumnya pengguna-pengguna sekarang, entah itu iPhone atau itu Android, minimum screen yang ada sekarang di pasaran itu adalah yang 375. Kalau dulu ukuran screen-nya itu adalah 320 untuk lebarnya. Nah, itu yang di iPhone 5. Untuk kelas yang iPhone 5. Itu saat ini kayaknya udah jarang banget, bahkan mungkin 2 atau 3 tahun terakhir itu udah jarang banget kita ketemu ukuran 320 itu. 2 tahun ke belakang mungkin masih ada yang ukuran di bawah ini yang Android 360 kali 640. Nah, biasanya kita menghindari yang Android ini yang 360 karena kalau misalnya kita pakai 360 ternyata pengguna kita pakai yang 375 pasti akan ada banyak space yang terbuang gitu. Jadi kenapa kita pakai ukurannya yang 375? Toh sebenarnya dia hanya beda 15 pixel sih kalau mau dibilang. Jadi nggak terlalu signifikan. Jadi kalau untuk spesifiknya, saya sarankan yang desktop pakai 1440/900, untuk yang mobile phone-nya pakai ukuran 375/667. Seperti itu. Nah, kalau untuk yang tablet yang mungkin agak tricky, karena kalau tablet sendiri sih biasanya tetap di ukuran 768 sih. Seperti itu. Oke? Oke, cukup, Rehan? Cukup Kang. Ya. Terima kasih Kang. Ya. Sama-sama. Terima kasih, Rehan. Kita lanjut ke penanya kedua. Ada Rizky. Silahkan, Ki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang, sebelumnya izin bertanya dulu. Boleh nggak bertanya 2 pertanyaan sekaligus? Boleh, mangga. Jadi kan yang pertanyaan pertama nih, Kang. Kan saya juga sempat lihat-lihat aplikasi yang lain. Itu kadang ada di homepage-nya itu, kalau menurut saya itu terlalu penuh. Nah, side impact dari penuh ini mungkin agak sedikit nyambung ke UX, yakni loading time-nya ini sedikit lambat gitu. Nah, untuk kayak mengakalinya gitu, gimana caranya? Gimana kita mendesain emang pengen informasinya sepenuh mungkin, cuman tidak mengorbankan dari sisi UX-nya, Pak. Terus pertanyaan yang kedua, kalau misalnya kita desain di Figma itu, apakah kita bisa desain yang kayak scrolling up sama down nggak, Kang? Kurang lebih seperti itu. Oke. Saya coba jawab yang pertanyaan pertama. Untuk pertanyaan pertama terkait apakah gimana caranya kita mau menampilkan semua informasi tapi tidak membebankan experience kepada pengguna. Nah, kalau pertanyaan seperti ini sebenarnya masing-masing desainer itu punya trik sendiri-sendiri. Jadi bisa saja ketika Mas nanya ke saya akan ngasih jawaban yang berbeda. Ketika nanya ke UI designer yang lain berbeda. Jadi kalau kita berbicara terkait user experience, ada satu hal sebenarnya yang juga harus kita perhatikan. Biasanya kita bicara itu selalu by data. Jadi user experience itu selalu mengumpulkan data interaksi pengguna namanya. Jadi ada ketika kita mengeluarkan produk itu ada testing kan biasanya. Nah, salah satu teknik testing yang paling umum digunakan itu ada yang namanya A/B testing. Mungkin teman-teman udah pernah dengar juga. Jadi kita ngeluarin sebenarnya 2 versi ke 2 kelompok pengguna yang berbeda. Versi yang pertama adalah versi yang full informasinya,
Versi yang kedua adalah versi yang memang sudah kita pilah-pilah mana informasi yang mau kita mau kita tampilkan ke si penggunanya gitu. Nah, dari dua data itu baru kita bisa berbicara sebenarnya desain mana yang paling bagus dan paling cocok untuk pengguna. Seperti itu. Biasanya misalnya pengguna A 20% aja nih. Biasanya kita set dulu sih goalnya. Ketika kita ngeluarin versi A itu ketika kita mau membuat user interface, tujuannya misalnya adalah supaya user bisa mengklik barang belanjaan sebanyak-banyaknya, seperti itu. Nah, ketika dengan desain yang A, apakah goal itu sudah tercapai? Kalau misalnya tidak tercapai, artinya desain seperti itu jangan dipakai. Kalau ternyata desain B yang lebih bagus dan ternyata mencapai goal kita, nah itu artinya desain B yang akan kita gunakan. Tapi kalau pertanyaan detail terkait gimana sih caranya, itu sekali lagi jawabannya memang harus dicari terlebih dahulu dengan data sih. Jadi yang pasti memang sebenarnya saya sendiri juga ketika ngedesain sebuah tampilan pasti ada eager-nya, ada egonya ketika semua informasi itu saya mau sampaikan ke dalam gitu. Tapi kembali lagi, kita perlu yang namanya wawancara kepada penggunanya. Apakah memang pengguna butuh informasi-informasi tersebut? Karena memang misalnya dari 3 informasi ternyata dia hanya fokus ke 1 informasi. Artinya tampilan yang untuk 2 informasi yang lain kalau perlu dihilangkan aja, nggak perlu dimasukkan gitu, seperti itu. Jadi memang ini kayak yang saya bilang tadi, ketika mendesain user interface memang tidak bisa kita bilang user interface itu sendiri, tapi harus ada user experience juga, ada bahkan mungkin user experience by data nanti, ada interaction data untuk usernya, itu semuanya berkesinambungan sebenarnya. Tapi memang yang kita bahas hari ini spesifik hanya untuk user interface, seperti itu. Nah, itu tadi untuk jawaban untuk pertanyaan pertama. Jadi singkatnya, teknik khusus nggak ada, tapi ada yang namanya A/B testing. Kalau nanti mungkin Kang bisa nyari juga terkait apa itu A/B testing, detailnya seperti apa, gimana cara menentukan tampilan yang baik untuk pengguna, itu biasanya umumnya kita pakai A/B testing. Seperti itu. Jadi, dengan A/B testing harusnya kita tidak mengorbankan experience, tapi memang ada user interface yang mungkin berbeda dari yang desain awal. Karena memang ketika kita bicara user experience, kita harus lebih menjadi penggunanya sih. Apakah memang pengguna itu butuh informasi sebanyak itu di tampilan UI-nya. Nah, kemudian untuk yang pertanyaan kedua, apakah sebenarnya di Figma bisa nge-scroll? Jawabannya bisa. Jadi ketika default-nya, langsung saya tunjukin aja kali ya caranya. Jadi default-nya memang ketika memilih frame, itu kan kita udah dikasih ukuran maksimum dari si frame-nya kan. Tapi sebenarnya kita bisa nambahin tingginya otomatis. Jadi kita tinggal nge-scroll aja. Kita tinggal narik aja ke bawah seperti ini. Nah, nanti ketika kita membuat teksnya, teks yang di-scroll di sini misalnya, seperti ini. Nah, kalau lihat tampilan saya ini ketika saya scroll, nah dia akan turun seperti ini. Jadi sangat bisa sekali kalau di Figma. Itu tergantung ukuran yang kita pakai sebenarnya. Jadi default-nya memang ketika kita hanya mendesain, kayak tadi kan kita ngedesain tampilan login kan nggak mungkin ke scroll gitu, karena memang biasanya di login itu nggak ada informasi detail berlebihan. Tapi kalau misalnya kita ngedesain tampilan homepage dan lain sebagainya, lebarnya bisa di set ke 1440, tapi tingginya itu bisa disesuaikan dengan kontennya, seperti itu. Nah itu tadi untuk jawaban untuk yang pertanyaan kedua. Siap. Seperti itu. Rizky, sudah cukup ya? Sudah, Pak. Siap. Sekarang, Kang Fian, kita masuk ke penanya terakhir. Ada Robi yang ingin bertanya. Silakan, Robi. Ya, sebelumnya terima kasih, Pak, atas materinya. Ada yang ingin saya pertanyakan. Yang pertama, terkait di Figma ini, apakah bisa kita membuat animation, maksudnya ketika mengklik sesuatu merubah
posisi dari elemen yang tadinya ada di bawah bisa pindah ke atas, ataupun ada juga untuk melakukan action untuk remove ataupun menampilkan elemen yang tadinya nggak ada jadi ada, yang ada jadi hilang gitu Pak. Karena kan ketika diimplementasikan di aplikasi pun pastinya hal itu mungkin terjadi, dan kalau tidak ada seperti itu kurang lebih menjelaskan. Sekian. Oke. Ya, untuk jawaban singkatnya bisa. Setelah ini nanti akan saya demokan. Tapi yang perlu diperhatikan adalah animasi di dalam Figma itu bukan animasi bentuk jadi ya. Artinya memang kayak cuman animasi PowerPoint biasa. Jadi itu sebenarnya tricky. Kita bikin 2 slide yang berbeda, kemudian kita animasikan. Jadi memang animasinya nggak di satu halaman. Nanti akan saya tunjukkan demonya. Jadi di Figma itu animasinya nggak bisa animasi yang kompleks. Kalau misalnya teman-teman perhatikan, misalnya kalau kayak di aplikasi Gojek, ketika tangan di drag atau di scroll ke atas, pop-up-nya langsung naik ke atas, kemudian animasi belakangnya ngeblur gitu. Nah itu di Figma nggak bisa. Jadi memang untuk saat ini fiturnya yang di Figma nggak menghandle itu. Tapi sebenarnya ada satu tools namanya itu Framer. Framer itu sayangnya untuk saat ini belum ada yang gratis, tapi mungkin itu bisa menggambarkan maksud dari Masnya gitu. Nah, Framer ini sebenarnya cara kerjanya mirip kalau teman-teman udah pernah pakai Adobe After Effects. Jadi memang ada yang namanya keyframe. Nah, di keyframe itulah yang kita atur. Kalau di Figma saat ini memang belum ada keyframe-nya, jadi kita nggak bisa bikin animasi yang kompleks. Tapi kalau misalnya bikin animasi seperti yang Mas Robi katakan itu tadi, itu bisa. Itu triknya mungkin bisa saya demokan juga. Oke. Nah, sekarang seperti ini kita akan coba bikin tampilan seperti yang diinginkan oleh Mas Robi tadi ya. Jadi misalnya saya coba bikin animasi drop down lah ya, ketika diklik si animasinya akan kebuka ke bawah gitu. Chevron. Coba kita lihat. Oke. Oke, kita coba di sini. Oke. Jadi yang saya tangkap tadi dari maksudnya Mas Robi adalah ketika kita ngeklik misalnya kata selamat datang ini, satu ikonnya akan kita coba klik. Ketika diklik dia akan memunculkan detail di sebelahnya gitu. Detail yang memunculkan nama, kemudian info-info yang lainnya. Oke, ini mungkin kita bisa sini. Kita coba isi dulu datanya. Nama, kemudian coba ya. Oke, jadi konsepnya di sini adalah ketika saya ngeklik tombol selamat datang ini, saya akan memunculkan animasi nge-scroll ke bawah gitu untuk si tampilan yang setelahnya. Nah, triknya adalah dengan kita membuat 2 slide. Slide yang pertama berisi yang tombolnya, slide yang berikutnya itu berisi detailnya. Nah, di sini nanti ketika kita menggunakan, tadi saya sudah sempat menjelaskan terkait prototype ya. Jadi prototipenya Figma itu ada yang namanya Smart Animate. Jadi ketika kita ngeklik di sini misalnya, di elemen untuk yang drop down-nya, masuk ke menu prototype yang ada di sebelah kanannya itu, kemudian pilih interaction. Nah, di sini untuk menu kliknya, pilihannya adalah yang kita bisa langsung narik sih sebenarnya. Dari sini ada tombol tambahnya itu kita arahkan ke halaman berikutnya. Seperti ini. Nah, di bagian animation-nya ini, itu ada pilihan yang namanya Smart Animate.
Oke, nah ini ada animasinya seperti ini. Jadi animasinya sangat sederhana sekali. Ketika diklik dia langsung akan ngemunculin objek yang di bawahnya gitu. Nah perbedaannya adalah dia akan ngeliatin kalau tulisan selamat datang ini di halaman sebelahnya itu masih sama, tulisan selamat datangnya nggak akan dianimasiin. Kemudian kalau chevronnya yang icon panahnya itu kondisinya berubah, nah panahnya itu yang akan dirubah gitu. Jadi seperti itu. Jadi namanya Smart Animate kalau di Figma, dia akan memilih objek-objek mana aja yang akan dianimasiin. Nah ini kalau kita demokan tadi, ketika ngeklik login, nah ketika saya ngeklik selamat datang, nah animasinya akan seperti itu. Jadi animasinya sangat simple sekali sebenarnya. Jadi ini kalau kita mau balikin lagi, nah jadi kayak tadi cuman buka nutup dan lain sebagainya gitu. Tapi sekali lagi kalau misalnya Mas Robi pengen bikin animasi yang kompleks, Figma sayangnya belum punya fitur itu karena dia nggak punya keyframe sih. Hanya nama softwarenya itu Framer. Kalau Mas Robi pengen nyoba-nyoba, itu Framer X namanya. Coba. Nah ini, Framer ini dia meyakinkan ke kita bahwa dia punya animasi yang sangat bagus. Nah ini, contohnya yang Framer. Ini bisa dibilang salah satu pesaingnya Figma juga sebenarnya. Tapi memang untuk saat ini kayaknya belum ada versi free-nya sih. Coba kita lihat ada bentuk animasinya nggak? Nah ini dia animasinya. Jadi animasi yang ada di Framer itu memang animasi yang cukup kompleks yang kita bisa bikin. Nah, jadi kayak misalnya yang tadi Mas Robi bilang, ketika diklik salah satu, kita bahkan bisa ngatur gitu, animasinya mau kayak gimana, mau kayak nge-scroll ke atas, kemudian sambil si tombolnya itu berubah, dan lain sebagainya, kayak yang di sini, itu bisa kalau di Framer. Kalau di Figma, sayangnya untuk saat ini belum bisa. Seperti itu. Nah, ini salah satu contoh-contohnya. Coba saya lihat, kita bisa akses nggak ini? Oke. Jadi jawaban singkatnya seperti itu. Kalau memang ternyata Mas Robi pengen menampilkan itu animasi yang memang yang kompleks, saran saya mungkin memang lebih baik pakai After Effects dan lain sebagainya gitu. Nah ini salah satu contohnya animasinya. Nah, kayak gitu. Kalau di Framer, animasinya bisa sampai sekompleks ini. Ketika diklik, dan lain sebagainya, ketika tambah misalnya, dia bisa beranimasi lebih kompleks daripada yang di Figma. Seperti itu. Siap. Tapi nanti coba dieksplor aja sekali lagi. Software tools untuk user interface itu memang banyak ya di pasaran. Ada Protopie, kemudian ada Framer dan lain sebagainya. Saran saya sih kuasain salah satu tools yang memang teman-teman pengenin gitu. Karena saya juga sebenarnya melakukan kesalahan yang sama. Saya pelajari semua tools, ujung-ujungnya nggak ada satupun yang saya kuasain gitu. Jadi sebaiknya memang kalau misalnya teman-teman ngerasa nyaman dengan Figma, gunakanlah Figma. Kalau misalnya ngerasa nyaman dengan Sketch, gunakanlah Sketch dan kuasain tools itu gitu. Lebih baik teman-teman menguasai satu tools, tapi benar-benar menguasain dari A sampai Z-nya daripada pelajarin semua tapi hanya dapat kulit-kulitnya gitu. Itu karena ketika ngedesain ada banyak hal selain tata letaknya juga. Kadang teman-teman dituntut untuk bisa bekerja dalam waktu yang cepat gitu. Nah, akan sangat membantu sekali kalau teman-teman bisa menguasai tools yang teman-teman pakai. Seperti itu. Jadi kalau saran saya, ketika memang kalau fokusnya adalah hanya desain aja, Figma rasanya sudah cukup. Tapi kalau misalnya teman-teman butuh yang di atas itu, ada animasi dan lain sebagainya, maka pelan-pelan coba pelajari Framer. Begitupun juga dengan tools yang lain gitu. Jadi
Jadi memang step by step sih harusnya. Pelajarin dulu yang static user interface-nya, kemudian baru belajar yang si motion-nya. Kalau saran saya sebaiknya jangan sekaligus mempelajarinya, karena takutnya nanti burnout justru malah nggak dapat sama sekali sih ilmunya. Seperti itu kalau dari saya. Oke, terima kasih luar biasa Kang Fian. 3 pertanyaan sudah dijawab dengan sangat baik. Teman-teman saya tutup di 3 pertanyaan, Robi pertanyaan terakhir karena waktu sudah menunjukkan kita menjelang jam 9 dan kuliah daring pagi ini harus diselesaikan. Tapi saya coba meng-highlight lagi pesan dari Kang Fian. Karena tadi dari materi yang ditampilkan sudah saya recap, tapi penting untuk ada di dalam hati teman-teman agar bisa terus membakar semangat teman-teman adalah kalau teman-teman ingin jadi sesuatu, dalam hal ini jadi seorang UI designer, bukan hanya bakat yang diperlukan, lebih jauh dari itu adalah ketekunan gitu ya. Jadi sebetulnya basically kalau misalkan bakatnya biasa-biasa saja, selama teman-teman tekun, insya Allah hasilnya pasti memuaskan. Jadi tetap semangat, tetap belajar di bidang apapun. Kurang lebih seperti itu. Kang Fian, mungkin sesi kuliah daring kita dengan dosen tamu yang luar biasa, hatur nuhun, kita akhiri sampai sini. Teman-teman, kalau misalkan nanti ada pertanyaan, boleh dititipkan ke saya. Nanti saya akan ngobrol banyak hal dengan Kang Fian. Kebetulan saya sering berinteraksi dengan Kang Fian di tempat lain. Saya tutup, teman-teman. Oh ya, mari ucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada Kang Fian. Hatur nuhun, Kang Fian. Siap, sama-sama. Terima kasih juga semuanya. Maaf kalau ada kata-kata mungkin yang kurang menyenangkan. Siap. Kang Fian, satu lagi deh, kalimat terakhir buat teman-teman adik-adik mahasiswa yang akan mungkin punya minat untuk mengikuti jejak Kang Fian. Mungkin pesan saya yang tadi, seperti sebenarnya bidang ilmu apapun, ketika teman-teman harus milih, yang pertama adalah tekun. Kemudian yang kedua, jangan pernah berpikir bahwa apa ilmu yang teman-teman dapat itu hanya istilahnya jumawa lah ya. Karena ketika kita mendesain produk digital, seperti yang saya bilang tadi, user interface itu hanya salah satu intinya. Artinya ada beberapa inti-inti yang lain ketika kita mendesain produk digital. Nah, di situ dibutuhkan kerjasama antara user interface, user experience, kemudian developernya. Karena produk digital itu tidak hanya tampilan yang bagus, tapi fungsinya juga berjalan dengan baik, pengalaman penggunaannya juga baik. Jadi di situ dibutuhkan kerjasama yang sangat apik sekali antara UI, desainernya, kemudian UX-nya, kemudian developernya. Jadi jangan pernah menutup diri dan menganggap bahwa saya paling penting nih dalam pendesain ini, karena tadi berdasarkan penjelasan saya kan user interface saat ini lagi tren-trennya dan banyak digunakan di aplikasi dan memang banyak perusahaan-perusahaan yang lagi ngincar gitu. Intinya adalah kerjasama itu perlu ketika kita ingin menciptakan sebuah produk yang benar-benar dilirik oleh masyarakat gitu. Gojek tidak pernah lahir hanya dari Nadiem Makarim. Apple juga tidak pernah lahir dari seorang Steve Jobs gitu. Itu semua adalah hasil kolaborasi dari beberapa orang. Salah satunya memang adalah skill yang kita miliki. Jadi tadi yang pertama adalah ketekunan, yang kedua perbanyak kerjasama dengan orang lain. Selalu menjalin komunikasi dan hubungan dengan orang lain itu penting ketika kita berbicara produk digital ya, karena itu memang membicarakan produk digital itu adalah hal yang kompleks dan memang teman-teman itu harus berinteraksi dengan terutama untuk user interface. Pengalaman saya, kita tidak hanya berbicara dengan seorang desainer, tapi kita juga harus menjelaskan desain kita bahkan sampai ke tingkat developer. Karena kita perlu ngejelasin ini nih cara kerjanya seperti apa, animasinya seperti apa, kemudian gimana si user ini akan berinteraksi itu seperti apa. Itu penting. Jadi ketekunan, komunikasi, kerjasama itu yang harus
Mungkin untuk saat ini dari teman-teman perlu untuk diasah juga untuk mempersiapkan diri nanti ke dunia kerja. Seperti itu sih mungkin kalau dari saya, Kang Rian. Siap, atur nuhun Kang Pian, luar biasa. Teman-teman, kita tiba di ujung waktu. Kuliah daring hari ini dicukupkan sekian. Sampai ketemu di sesi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Rian.